Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعز في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Tiada hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ijtima'ul Juyush: an-ni'matu ni'matan, ni'matun muqayyadatun wa ni'matun mutlaqah. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini ada dua macam. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, dan yang kedua adalah nikmatun mutlaqah, adalah nikmat yang mutlak. Adapun nikmat yang muqayyadah, kata beliau, fahiya ka ni'matil amwali wal azwaj, berupa harta, anak istri, dan segala bentuk pernak-pernik dunia yang ada. Nikmat yang seperti ini, kata beliau, yashtariku fiha al-mu'min wal kafir was salih wal fasiq. Itu Allah berikan kepada hambanya kepada hambanya yang mukmin, kepada hambanya yang kafir, kepada hambanya yang saleh, dan kepada hambanya yang fasik sekalipun. Oleh karenanya, kata sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ad-dunya innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai sekalipun. Yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah nikmatun mutlaqah, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah setelah mengenal Islam. Nikmat ini adalah nikmat yang Allah perintahkan kita agar kita berbangga, agar kita bergembira dan senang dengannya. Di dalam firman-Nya yang tertera pada surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada umatmu, dengan fadlullah dan rahmatnya, falyafrahu, maka hendaknya mereka gembira, hendaknya mereka bangga, hendaknya mereka bahagia.
karena fadlullah dan rahmatnya yang telah ia berikan kepada mereka itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Setelah beliau membawakan ayat di atas, beliau menyatakan masih di dalam kitab yang sama, kata beliau, laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al-murada bihima ni'matul islam was sunnah. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini, yang dikatakan oleh Allah hendaknya mereka berbangga, bergembira, dan bahwa hal itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia, maksudnya adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Oleh karenanya seorang ulama tabi'in, seorang alim dari ulama tabi'in, Abu al-Aliyah rahimahullah menyatakan, inni la adri ayyan ni'mataini min Allah alayya a'zam atau kama qala. Aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah berikan kepadaku, antara nikmat Islam dan nikmat sunnah. Kenapa demikian? Karena kata Imam Al-Barbahari di awal kitab beliau Syarhus Sunnah, kata beliau, al-Islam huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam yang murni itu adalah as-sunnah, dan as-sunnah itulah Islam yang murni. Dan dikatakan oleh al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam, dan juga dinukilkan oleh penulis kitab Ta'zimus Sunnah, kata beliau yang dimaksud dengan kalimat as-sunnah di dalam bahasa ulama salaf adalah beragama mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat sunnah dan nikmat Islam setelah Islam itu tidak kalah besar dengan nikmat Islam. Karena kata Imam Al-Barbahari, al-Islam was sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam yang murni itu adalah as-sunnah, dan mengikuti as-sunnah itulah Islam yang murni. Itulah Islam yang Allah katakan, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah di sisinya adalah Islam. Yang juga Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia kelak akan menjadi dari orang-orang yang merugi. Itulah agama yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang mengambil sebuah jalan yang bertentangan dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah jelas baginya suatu petunjuk, telah datang kepadanya ayat Al-Quran, telah datang kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepadanya petunjuk agama ini, dia justru mengambil selainnya. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin ketika ayat ini turun tiada lain selain mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Akan kami palingkan ia kemanapun ia berpaling. Artinya semakin hari dia semakin sesat. Hal ini juga serupa dengan firman Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Tatkala mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah membuat hati mereka semakin berpaling, dan Allah tidak akan memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang fasik, berpaling dari hidayah setelah ia mengetahuinya. Semana dengan ini juga adalah firman Allah di dalam surat Al-A'raf, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalb. In tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Bacakanlah kepada mereka tentang seorang yang telah kami sampaikan kepadanya ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami. Kemudian dia
meninggalkannya, maka seketika itu dia disertai oleh syaitan, dan seketika itu pula dia sesat. Dia tersesatkan. Andai kata kami berkehendak, maka kami akan mengangkat dia dengan agama kami, dengan ayat-ayat kami tersebut. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi dia lebih condong kepada dunia. Wa taba hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Ini adalah sebab utama yang membuat kebanyakan orang-orang yang sesat tersesatkan dari agama Allah Jalla wa Ala. Kecondongan terhadap dunia dan mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana hal ini juga Allah firmankan dalam surat Al-Qasas, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak mau mengikutimu wahai Muhammad, maka yang mereka ikuti itu adalah hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena agama yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah gamblang, jelas dan gamblang. Hal ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang terang benderang. Nabi telah menjelaskan isi agama ini dengan gamblang, dengan jelas, baik dalam perkara akidah, dalam urusan ibadah, ataukah dalam hal muamalah, halal dan haram. Telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun beliau berdakwah dengan jelas dan gamblang. La yazighu anha illa halik. Maka tidaklah ada yang berpaling darinya kecuali dia pasti celaka. Celaka dunia dan celaka akhiratnya. Maka kata Allah Jalla wa Ala di dalam ayat surat An-Nisa tadi, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kami akan membuat dia semakin berpaling, dan kami akan seret dia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka nikmat sunnah adalah nikmat yang sangat besar, yang tidak kalah besarnya dengan nikmat Islam. Ikhwani kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak orang yang mengaku Islam, tetapi selama dia menjadi muslim belum pernah mengkaji bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak dari kaum muslimin yang telah berwudu puluhan tahun, tetapi selama hidupnya dia belum pernah mengkaji hadis-hadis yang menerangkan sifat wudu Nabi. Betapa banyak kaum muslimin yang telah melakukan umrah dan haji berulang kali, tapi umrah dan hajinya belum sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu adalah dalam perkara akidah. Betapa banyak orang mengaku cinta Al-Quran, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cinta para sahabat, sedangkan akidah yang dia yakini adalah akidah yang bertentangan dengan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Adalah akidah yang bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa indahu fawqa 'arsyih. Bertentangan dengan akidah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Imam Abu Aliyah, aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah berikan kepadaku, antara nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Maka di muqaddimah ini perlu saya ingatkan diri saya dengan hal ini dan antum semua agar kita bersyukur kepada Allah. Lebih dari itu agar kita bangga dan gembira dengannya, karena tidak sedikit dari orang-orang yang telah dianugerahkan kepadanya nikmat Islam dan nikmat as-sunnah, dia tidak pede menampakkannya. Dia tidak percaya diri, dia minder di tengah-tengah manusia dengan sunnah. Sehingga di sebagian orang, di sebagian tempat dia membanggakan dirinya di atas sunnah, di tempat yang lainnya dia menyembunyikan dirinya adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Padahal Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada para sahabatmu, kepada umatmu, hendaknya dengan fadlullah dan rahmatnya, yang maknanya kata Imam Ibnu Al-Qayyim tadi adalah Islam dan nikmat sunnah. Falyafrahu, hendaknya mereka senang, gembira, bangga. Jangan justru tidak pede, jangan justru malu diketahui oleh orang berada di atas sunnah. Jangan justru kecewa. Karena terkadang ada sebagian orang memang secara ucapan dia tidak mengucapkan secara tersurat bahwa dia kecewa sudah ikut sunnah, tetapi bahasa yang dia pakai, sikap
Sikapnya mengesankan seakan-akan dia kecewa, menyesal terlalu cepat hijrah. Kenapa sebelum hijrah saya sudah pernah merasakan riba dulu. Kawan-kawan saya walaupun udah hijrah tapi udah pernah dia masuk diskotik. Udah pernah dia berzina, udah pernah dia makan riba, udah pernah maksiat ini, maksiat itu. Sedangkan saya langsung hijrah, belum melakukan hal itu, jadi penasaran setelah hijrah. Ini kan orang yang gak bersyukur namanya. Mestinya dia bersyukur. Karena cepat Allah selamatkan dari syirik. Allah sudah cepat menyelamatkan dia dari bid'ah. Allah telah menyelamatkan dia di waktu yang cepat dari berbagai maksiat. Jangan justru kecewa. Coba kalau saya hijrahnya setelah melakukan ini, mungkin rumah saya nggak seperti ini. Paling tidak saya udah punya rumah mewah dulu, baru tahu riba haram. Paling tidak saya udah punya mobil mewah dulu, baru saya tahu riba haram. Paling tidak saya sudah melakukan maksiat ini, maksiat itu. Setelah itu baru hijrah. Ini apa namanya jamaah? Apa namanya ini? Menyesal berarti dia terlalu cepat hijrah. Iya kan? Padahal satu hari di dalam ketaatan itu lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Jangankan satu hari, mungkin 5 menit di dalam suatu ketaatan itu tidak bisa dibayar dengan dunia beserta isinya. Sebagai contoh saja, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Berarti apabila ada orang yang lebih duluan hijrah dengan melakukan berbagai ketaatan, apalagi ketaatan yang wajib, ditambah lagi dengan ketaatan sunnah, dan meninggalkan berbagai maksiat lebih duluan daripada yang lainnya, itu sebuah keutamaan yang hendaknya dia bersyukur dan memuji Allah, bukan justru menyesal atau kecewa kenapa terlalu cepat hijrah. Jelas ya? Karena terkadang ada ucapan-ucapan yang mengesankan hal itu, menyalahkan hidayah. Sebagian orang karena banyaknya musibah yang menimpa dia, sebenarnya musibah itu nggak banyak kalau mau diperhadapkan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Cuma dia merasa mungkin banyak dapat musibah setelah hijrah. Kesan ketika kita duduk dengan dia seakan-akan dia menyalahkan hidayah. Kesannya dia kecewa terlalu cepat dapat hidayah. Kesannya dia menyalahkan seorang dai yang telah menerangkan kepadanya halal dan haram. Padahal Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah kepada umatmu, dengan fadlullah dan rahmatnya, dengan nikmat Islam dan nikmat as-sunnah, hendaknya mereka gembira, hendaknya mereka bangga dengan kondisi apapun dari sisi dunianya, karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumumkan, apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepadamu. Ini tips agar suatu nikmat itu bertambah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Maka yang ingin bertambah nikmat istri, hendaknya dia bersyukur atas nikmat istri pertama agar ditambah lagi satu lagi oleh Allah dan seterusnya. Ya, mungkin yang bawa istri pada kajian pagi ini ya, pulang akan dikatakan khusus nikmat istri, apa nggak usah banyak bersyukur. Khawatir ditambah satu lagi nanti. Yang namanya penambahan tidak mesti dengan nominalitas, tetapi yang namanya penambahan terkadang dengan keberkahan dan kemanfaatan. Yang jelas kaedahnya kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepadamu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka azabku amatlah pedih. Merupakan azab Allah yang sangat pedih kepada seorang hamba, kata para ulama, adalah Allah mencabut suatu nikmat yang telah Ia berikan kepadanya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innahu may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab." Sesungguhnya barang siapa yang mengubah
menghilangkan suatu nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka sesungguhnya Allah amat keras akan siksaannya. Maka ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, kita mesti banyak bersyukur, banyak memuji Allah Jalla wa Ala atas nikmat Islam, kemudian atas nikmat as-sunnah, menjalankan Islam di atas bimbingan as-sunnah. Ini adalah dua nikmat yang sangat besar, dua nikmat yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama yang lainnya. Karena seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bahari di atas tadi, al-Islam was sunnah was sunnatu hiyal Islam. Dan para ulama menerangkan bahwa tiada nikmat yang lebih besar setelah nikmat Islam dan nikmat sunnah selain daripada nikmat ilmu agama. Diberikan hidayah oleh Allah untuk belajar, untuk mencintai dan belajar ilmu agama. Orang yang Islam banyak, tetapi kalau dibandingkan dengan orang yang di luar Islam, maka Islam tetap minoriti. Karena jumlah manusia di dunia ini, menurut survei sebagian orang, andai kata benar, kurang lebih ada 7 miliar. Hanya 1 miliar yang beragama Islam. Dari 1 miliar yang beragama Islam, yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjalankan Islam dengan pemahaman para sahabat Nabi, mereka kaum mayoritas atau minoritas? Minoritas. Sangat minoritas. Dari orang-orang yang telah mengikuti as-sunnah, mau mencintai ilmu agama, mau disiplin menghadiri ilmu agama, memiliki semangat menghadiri majelis ilmu agama, lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Enggak mudah menggerakkan kaki ke majelis ilmu agama itu, jemaah. Enggak mudah. Kalau bukan hidayah taufik dari Allah, demi Allah, antum tidak bisa sampai ke rumah Allah ini. Di luar sana masih banyak orang yang lebih sehat dari kita, dari orang-orang yang di atas sunnah, yang lebih kaya daripada kita, yang lebih sempurna fasilitasnya daripada kita. Tetapi ada di antara mereka tidak diberikan kemudahan untuk menghadiri majelis ilmu, seperti Allah telah memberikan kemudahan tersebut kepada sebagian yang lainnya. Maka para ulama menerangkan bahwa tiada nikmat yang lebih besar setelah nikmat Islam dan sunnah selain daripada nikmat ilmu agama. Kenapa demikian? Karena dengan nikmat ilmu, dengan ilmu agamalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah itu dapat dijaga dan dapat disebarluaskan kepada umat manusia. Bahkan Allah Jalla wa'ala menyebutkan orang yang berilmu secara khusus setelah masuknya penyebutan mereka kepada penyebutan yang umum sebelumnya. Itu pada firman-Nya di dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa darajat. Tidaklah mungkin seorang itu beriman, mengimani suatu perkara kecuali perkara itu telah ia ketahui. Maka penyebutan orang yang beriman sudah mencakup orang yang berilmu. Bersamaan itu Allah sebutkan orang berilmu secara khusus kembali. Dan di dalam kaedah bahasa Arab dikenal sebuah kaedah yang dipahami oleh orang Arab, atful khas 'alal 'am yufidu ahammiyatah. Menyebutkan suatu kalimat secara khusus setelah masuknya kalimat tersebut kepada keumuman, dalam keumuman kalimat sebelumnya, ini menunjukkan ada makna khusus, perhatian khusus kepada kalimat tersebut. Misalnya saya katakan, datang ke rumah saya ikhwan dari Bukit Tinggi dan Ustadz Afdal. Kalimat Ustadz Afdal ini sudah masuk dalam keumuman kalimat ikhwan Bukit Tinggi. Tetapi saya sebutkan secara khusus setelah itu, menunjukkan ada perhatianku khusus. Jelas ya? Baik. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan orang-orang yang berilmu secara khusus setelah masuknya kalimat orang yang berilmu dalam keumuman kalimat alladzina amanu minkum. Ini menunjukkan bahwa orang yang iman yang paling spesial, yang paling mulia adalah mereka yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi yang lainnya. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan narfa'u darajatin man nasha.
kami akan mengangkat sebagian orang yang kami kehendaki dengan beberapa derajat sesuai dengan kehendak kami. Kata sahabat Zaid bin Harithah yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm adalah bil ilm. Allah akan mengangkat mereka dengan ilmu agama. Ilmu agama itu Allah namakan, Allah sebutkan sebagai cahaya yang memberikan kehidupan yang hakiki kepada seorang hamba. Sebagaimana sebaliknya kebodohan itu Allah umpamakan dengan sebuah kegelapan yang membuat pelakunya mati atau diibaratkan seperti bangkai, seperti mayat. Hal ini Allah firmankan di dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas." Kama mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya telah mati kemudian kami hidupkan? Mati di dunia ini hanya sekali. Oleh karena para ulama menyatakan maksud ayat ini adalah Allah ingin mengingatkan para sahabat Nabi-Nya. Karena mereka sebelum Islam adalah orang-orang yang dianggap mati, mayat. Tidak dianggap orang yang hidup karena belum mendapatkan cahaya Islam dan cahaya As-Sunnah. Karena mereka masih bergelimang dengan kesyirikan, kebedaan dan berbagai maksiat yang lainnya. Maka Allah katakan, apakah orang yang tadinya dia mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya ilmu, cahaya Islam yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia, menerangkan kepada mereka jalan yang sesungguhnya dengan ilmu jamaah. Dengan ilmu seorang selamat dari berbagai fitnah yang ada di akhir zaman. Apakah orang yang seperti ini, kata Allah, sama dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan yang dia tidak akan mungkin keluar darinya sampai datang rahmat Allah Jalla wa'ala kepadanya. Allah namakan orang yang punya ilmu sebagai orang yang hidup. Ilmu Allah ibaratkan dengan cahaya. Sedangkan orang yang jauh dari bimbingan ilmu agama, Allah ibaratkan, Allah umpamakan dengan mayat jamaah. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan ruham min amrina. Allah namakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi, Allah katakan itu adalah ruh, sumber kehidupan engkau. Karena yang menghidupkan hati, yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan rohani adalah ilmu agama jamaah. Adalah mengikuti syariat Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya di dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum bima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, segeralah kalian memenuhi Allah dan Rasulnya tatkala ia menyuruh kalian kepada agamanya yang merupakan sumber kehidupan kalian. Lima yuhyikum, kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Allah menamakan syariatnya itu adalah sumber kehidupan. Kita nggak akan pernah memperoleh kehidupan yang hakiki. Dan kita tidak akan hidup dengan kehidupan yang hakiki kecuali kalau kita berada di atas perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dan tiada jalan untuk hal itu kecuali dengan ilmu agama. Maka ilmu agama, sekali lagi ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, adalah nikmat yang sangat besar. Tiada nikmat yang lebih besar setelah nikmat Islam dan sunnah selain daripada nikmat ilmu agama. Karena dengan ilmu agamalah nikmat Islam dan sunnah itu dapat kita jaga dan dapat kita sebarluaskan kepada manusia. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashyatumur rahmah wa haffatumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji agama Allah sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi yang tidak dapat diperoleh dengan dunia beserta isinya.
Betapa banyak manusia mengeluarkan, menghabiskan harta mereka dengan nominalitas yang sangat banyak. Melalui waktu mereka yang sangat panjang. Dan mengorbankan fisik mereka hanya untuk mencari ketenangan jiwa jemaah. Sehingga ada yang melakukan traveling dari suatu negara ke negara lainnya. Bahkan saya pernah mendapatkan saya kenal seseorang, dia telah melakukan traveling kebanyakan negara yang ada di dunia ini, tetapi umroh dia belum pernah sekalipun. Apa poin yang bisa kita petik dari itu? Menunjukkan itu bukanlah sumber ketenangan. Andai kata itu adalah sumber ketenangan, tidak mungkin dia bergonta-ganti tempat. Ada sebagian manusia camping dari satu gunung ke gunung lainnya. Traveling dari satu pantai ke pantai lainnya, dari satu mall ke mall yang lainnya. Dia juga tidak mendapatkan kepuasan, tidak mendapatkan ketenangan jiwa yang sesungguhnya. Orang yang menuntut ilmu agama jamaah, setiap kali dia hadir di majelis ilmu agama, setiap kali itu jiwanya tenang. Sekalipun mungkin dia udah puluhan tahun ikut kajian. Kajian yang dia hadiri adalah sebuah kitab yang mungkin 10 tahun yang lalu dia juga hadir di kajian kitab tersebut. Dan kajian yang dia hadiri tersebut adalah seorang ustadz yang dia mungkin sudah 15 tahun duduk di majelis ustadz itu. Tetapi setiap kali dia duduk, dia hadir di majelis tersebut, setiap kali itu pula dia merasakan ketenangan jiwa. Itulah mukjizat yang Nabi beritakan. Nazalat alaihimus sakinah. Majelis ilmu agama itu pasti menenangkan jiwa. Sekalipun ustadz yang menyampaikan kajian tersebut, kita sudah berada bersamanya di majelisnya puluhan tahun. Kitab yang dia kaji, kita telah menyelesaikannya berpuluhan kali bersama dia. Tetapi setiap kali kita menghadiri majelis ilmu agama, setiap kali itu kita mendapatkan ketenangan hati yang baru. Betul apa enggak jamaah? Betul kan? Tapi coba kalau dalam urusan dunia, andai kata kita mendapatkan ketenangan, yang pertama, tidaklah melebihi ketenangan jiwa yang kita dapatkan ketika kita berada di majelis ilmu agama. Yang kedua, semu. Yang ketiga, membosankan. Sebagai contoh, orang yang melakukan traveling tadi. Ada orang melakukan traveling ke sebuah negara berulang kali ke negara yang sama? Tidak ada. Menunjukkan apa? Membosankan. Kali yang keempat, kali yang kelima, dia tidak lagi merasakan kebahagiaan dengan traveling ke negara tersebut. Atau camping ke suatu gunung. Mungkin di kali pertama dia merasa senang, bahagia. Tapi kali yang ke-10, kali yang ke-20 kali, di kesempatan yang ke-20 kali, dia camping di tempat yang sama, berulang kali tiap bulan masih di gunung, tetap di gunung itu dia camping. Apakah dia mendapatkan ketenangan yang sama atau yang lebih? Tidak, jemaah. Demikian juga kalau dia misalkan pergi ke suatu pantai. Kita bukan sedang membahas boleh tidaknya, tetapi kita sedang membandingkan antara sakinah yang kita peroleh di majelis ilmu agama dengan sakinah yang kita peroleh ketika kita melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Satu pantai, apabila kita pergi ke satu pantai dalam sebulan sebanyak 2 kali di pantai yang sama, pasti kali yang ke-5, kali yang ke-10 kita tidak lagi merasakan ketenangan jiwa. Walaupun ada, tapi sudah lebih sedikit ketimbang yang pertama. Tapi majelis ilmu agama jamaah, setiap kali kita menghadirinya, setiap kali itu kita mendapatkan sakinah yang sempurna. Apabila kita hadir dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tawadhu, dengan hati yang bersih dari hasad, dari ujub, dari buruk sangka, dari takabur, dan dari sifat mencari-cari kesalahan. Seorang ustaz, andai kata kita hadir dengan hati yang seperti itu, setiap kali kita hadir, setiap kali itu kita merasakan ketenangan jiwa. Sekalipun kajian yang bahas sebuah pembahasan yang mungkin 15 tahun yang lalu kita sudah mempelajarinya. Sekalipun ustaz tersebut sudah puluhan tahun kita berada di majelisnya. Tetapi setiap kali kita hadir di majelisnya, setiap kali itu kita merasakan ketenangan jiwa jemaah. Oleh karena yang Nabi katakan, nazalat alaihimus sakinah, akan turun untuk mereka sakinah ilahi. Wa ghasyatumur rahmah, rahmat Allah tercurahkan untuk mereka. Wa hafatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Adakah majelis yang lebih mulia daripada ini jemaah? Sekarang betapa banyak orang berbondong-bondong pergi suatu majelis tatkala mereka mendengar di majelis itu ada seorang artis.
Bahkan disampaikan kepada saya oleh seorang yang pernah di dunia entertainment, mantan artis, ya. Dia bilang kalau artis kelas apa namanya? Papan bawah. Nah, papan atas ya, papan bawah. Ya. Arti yang sudah sampai tingkat papan bawah, ya. Itu untuk kencan, ngopi saja dengan dia itu harus bayar sekian juta. Ada orang yang siap kayak gitu. Belum lebih dari itu. Cuma ngajak ngopi saja dengan seorang aktris yang sudah tingkat papan bawah. Perjanjian sekian menit. Ngopi toh, ngobrol, selfie, update status ke Facebook. Update status ke medsos. Itu bayar bisa puluhan juta aja, mah. Belum lebih dari itu. Rasa bangga dia, rasa senang. Bisa duduk dengan orang yang mulia di mata dia. Sedangkan orang yang hadir majelis ilmu agama, mereka duduk bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adakah makhluk yang lebih suci dari malaikat Allah? Demi Allah tidak ada. Mereka adalah makhluk Allah yang telah Allah ciptakan tanpa hawa nafsu. Suci dari dosa. Tidak pernah melakukan suatu dosa. Kita bisa duduk dengan seorang syekh saja luar biasa senangnya, ya kan? Duduk dengan syekh ngobrol saja tanpa majelis mungkin kita senang, betah 2-3 jam. Andai kata kita berada di sisi Syekh Shalih Fauzan, duduk ngobrol bicara masalah ilmu agama luar biasa senangnya. Ini dengan malaikat, ya, orang yang berada di majelis ilmu agama duduknya bersama malaikat. Yang Allah sifati mereka dengan sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Maka majelis ilmu agama adalah majelis yang agung, jemaah. Makanya para ulama ketika membahas adab ilmu itu ada yang bertebal-tebal, ada yang tebal tulisannya. Imam Ibn Abdul Bar membahas tentang ilmu dan adab-adabnya 2 jilid. Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Al-Imam Ibn Al-Qayyim juga menerangkan, ya, tentang keutamaan ilmu dengan sebuah kitab yang tebal. Khatib Al-Baghdadi dan yang lain-lainnya sebutkan adab di majelis ilmu agama. Karena majelis ilmu agama adalah majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat agung, jemaah. Hendaknya perlu kita muliakan dengan adab-adab yang mulia. Kemudian setelah itu kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Tidak sedikit dari manusia siap mengeluarkan harta mereka ratusan juta hanya demi memperoleh popularitas di sisi manusia. Betapa banyak orang senang, banyak yang nge-like statusnya, namanya dimuat di media sosial, namanya masuk TV nasional dan seterusnya. Tidakkah kita bersyukur kepada Allah atas ketenaran dan popularitas yang Allah berikan kepada kita tatkala kita hadir di majelis ilmu agama, di mana nama kita disebut-sebut oleh Sang Pencipta. Si Fulan bin Allan hadir di majelis ilmu agama, dipuji oleh Allah, namanya disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Dan Nabi menggambarkan kepada kita tentang jumlah para malaikat di langit dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nabi menyatakan, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun lillah." Tidaklah ada jarak sejauh 4 jari jemari di atas langit sana, kecuali di setiap jarak tersebut ada malaikat yang sedang berdiri, sedang ruku atau sedang sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah menyebutkan nama para penuntut ilmu agama di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Kemudian malaikat-malaikat tersebut menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Bagaimana popularitas yang sesungguhnya, ya. Inilah ketenaran yang luar biasa. Tatkala seorang hamba dikenal oleh Allah, dikenal oleh para malaikat yang ada di sisinya dengan kebaikan dan pujian. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tad'u ajnataha li talibil ilmi ridan bima yaqulu."
Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu agama. Ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Coba ketika hadis ini hadir dalam hati kita jamaah. Ketika kita sedang malas, kita ingin mau berangkat majelis ilmu agama, baru keluar dari pintu rumah, baru menghidupkan kendaraan, tiba-tiba ditelepon, ente masih anak muda, bro, hari ini main futsal. Kawan-kawan sudah di lapangan semua. Kita bilas WA, lagi ada kajian, dibalas lagi sama dia, kajian bisa direkam, futsal nggak bisa direkam. Dan ini cuma sekali, teman-teman yang lagi mudik besok akan pada pulang semua. Ada yang balik ke Jakarta, ke Australia. Hari ini mereka terakhir di sini. Kapan lagi, bro? Gimana tuh? Berat nggak jamaah? Ngangkat kaki. Berat, apalagi kalau dia seorang anak muda. Apalagi kata penyair Arab, inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Kata penyair Arab, sesungguhnya waktu yang kosong, fisik yang masih sempurna, kekuatan fisik yang masih sempurna, dan dia seorang pemuda. 3 hal ini adalah sumber kerusakan terhadap para pemuda. Ini adalah sumber kerusakan para pemuda kalau mereka tidak mendapatkan bimbingan ilmu agama. Dia masih anak muda, harta punya, fasilitas punya, fisik sehat, waktu kosong. Yang dia takuti tidak ada. Maka ini adalah sumber kehancuran terhadap seorang anak muda. Ketika hadis yang seperti ini hadir di hati kita, ketika kita mulai malas menuntut ilmu agama, maka insya Allah akan membangkitkan semangat kita untuk menuntut ilmu agama kembali. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal alim la yastaghfiranna lahu man fi samawati wal ardi hatta al-hitani fi jawfil ma. Seorang alim itu dimintakan ampunan untuknya oleh makhluk Allah yang ada di langit, makhluk Allah yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di bawah kolong air. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan innallaha wa malaikatahu hatta namlata fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, dan semut-semut yang ada di dalam sarangnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Ketika hadis yang seperti ini hadir di hati seorang yang memiliki ilmu agama, maka insya Allah Ta'ala dia akan selalu terhibur. Dia nggak akan bersedih hati karena dibenci oleh orang, atau dibully di medsos, atau dipersekusi di mana-mana. Dia ingat hadis yang seperti ini. Malaikat, seluruh makhluk yang di langit, seluruh makhluk yang di bumi, bahkan ikan yang ada di bawah kolong air, dan semut-semut yang ada di dalam sarang bersalawat, memohon istighfar untuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia seorang yang alim dan mengajarkan ilmu agama kepada manusia, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan hadis, mengajarkan fikih, mengajarkan akhlak, mengajarkan akidah kepada manusia. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi lailatal badar. Perumpamaan, perbedaan antara alim dengan abid ahli ibadah itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di angkasa. Mana lebih menerangkan, lebih luas cahayanya, lebih terang? Bulan purnama ataukah bintang? Jumlah bintang yang begitu banyak yang ada di atas langit sana tidaklah mengalahkan cahaya satu bulan purnama. Itulah perumpamaan antara alim dan abid. Oleh karenanya kata ulama salaf, alimun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu alim itu lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 abid. Kenapa? Karena alim itu membawa perubahan. Alim itu membawa pencerahan kepada masyarakatnya, membawa cahaya.
Dia namanya cahaya, kalau dia sudah datang, pasti yang namanya kegelapan akan hilang. Beda dengan abid, dia tidak membawa pencerahan, perubahan kepada orang lain. Sebagai contoh misalkan, agar lebih tajam pemahaman kita terhadap hadis dan ucapan ulama salaf di atas. Ada 100 ahli ibadah di satu daerah. Ibadahnya misalkan sesuai dengan sunnah. Ibadah yang dia lakukan. 100 orang. Tapi mereka berada di kampung itu hanya sekedar ibadah saja. Waktu sholat mereka ke masjid, mereka puasa Daud, mereka puasa Senin Kemis, mereka suka bersedekah, ya, suka memuliakan tamu, tetapi mereka tidak mampu berceramah, tidak mampu khutbah Jumat, tidak mampu menerangkan akidah yang benar, tidak mampu memperingatkan manusia dari bahayanya syirik. Mereka tidak mampu menerangkan sunnah Nabi. Mereka tidak mampu menerangkan bahaya bid'ah. Mereka tidak mampu menjelaskan halal dan haram. Tidak mampu mengajarkan tafsir kepada manusia. Dan tidak mampu menerangkan ilmu hadis kepada manusia. Maka mereka ini tidaklah lebih bermanfaat daripada satu ustadz yang ada di satu daerah. Dia sendirian sebuah daerah. Mulai dia buat kajian dari mulai rumahnya. Mulai 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya. Kemudian dibukakan oleh Allah tempat kajian di masjid. Semakin banyak lagi. Semakin ramai lagi, semakin ramai lagi. Semakin hari semakin berubah. Yang tadinya masyarakat melakukan kesyirikan, dengan adanya dia tidak lagi melakukan kesyirikan. Sudah memahami bahaya syirik dan memahami akidah yang benar. Yang tadinya orang-orang melakukan ibadah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, dengan adanya seorang ustaz di tempat tersebut menerangkan kepada mereka sifat salat Nabi, sifat wudhu Nabi, zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi setelah salat 5 waktu, apa saja dituntun oleh Nabi, apa yang dituntun oleh Nabi di malam Jumat, surat apa yang mesti kita bacakan di malam Jumat atau di hari Jumat, bagaimana umrah yang sesungguhnya, dan seterusnya. Masyarakat bisa berubah. Adapun orang soleh tadi nggak bisa membawa perubahan. Makanya benar yang dikatakan oleh ulama salaf tadi. Satu alim di suatu tempat itu lebih menyusahkan setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin daripada 1000 abid. Coba apabila ada orang yang menerapkan sunnah hanya pada dirinya saja, berada di sebuah tempat, saya yakin dia nggak akan diganggu, dia nggak akan dikucilkan. Ya, sekedar pada dirinya. Tapi coba kalau dia sudah mulai menjelaskan, mulai dia terangkan di atas mimbar Jumat, di dalam masjid-masjid, di dalam media, dari satu rumah ke rumah berikutnya diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada manusia, yang dengannya manusia yang tadinya pelaku syirik menjadi ahli tauhid, yang tadinya pelaku bid'ah menjadi orang yang beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, yang tadinya tidak memahami ini itu haram, dia sekarang sudah memahaminya. Maka ini menyusahkan setan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Dia akan bermasalah. Dia akan dibunuh karakternya. Berbagai provokasi dan berbagai makar akan ditujukan kepadanya. Tetapi Allah menyatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairun makirin. Tetapi Allah telah berfirman in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian mau menolong agama Allah, pasti Allah tolong kalian dan pasti Allah kokohkan kalian. Seluruh manusia yang ada di dunia ini dengan kekuatan mereka, jangankan dengan Allah, mereka tidaklah lebih kuat daripada malaikat Jibril alaihissalam. Seluruh raja dan penguasa yang ada di dunia ini, kalau mereka berkumpul, mereka tidaklah lebih kuat daripada Mikail. Mereka tidaklah lebih kuat daripada Israfil, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita khawatirkan terhadap diri kita tatkala kita menyuruh manusia kepada agama Allah? Allah yang menjanjikan kepada kita dengan firman-Nya in tansurullah yansurkum. Jika kalian jujur membela agama Allah, pasti Allah bela kalian. Allah tolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kalian. Kemudian kata Nabi SAW, kita kembali kepada hadis Abu Darda di atas, wa innal ulama warathatul anbiya fa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, tetapi yang pernah mereka wariskan adalah ilmu agama. Ini ada isyarat dari Nabi untuk mengetahui siapakah ulama yang mereka merupakan pewaris para nabi, yaitu yang mereka warisi adalah ilmu agama. Syirik bukan dari ilmu agama.
Bid'ah bukan bagian dari ilmu agama. Aksi pemberontakan bukan bagian dari ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maka mereka yang dikatakan ulama tetapi berada di atas syirik, di atas bid'ah, di atas maksiat, menyuruh manusia untuk melakukan aksi pemberontakan, mereka bukan para ulama yang merupakan pewaris pada Nabi. Tetapi mereka dikatakan oleh ulama adalah ulama usul. Karena dalam hadis ini ada isyarat di Nabi. Ulama yang dikatakan pewaris para Nabi adalah mewariskan ilmu agama. Sumber ilmu agama adalah Al-Quran, adalah hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabatnya. Sedangkan syirik itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Perbuatan bid'ah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Aksi pemberontakan kepada penguasa yang sah bertentangan dengan hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi. Maka jika ada orang yang dikatakan ulama, ditotokohkan tetapi berada di atas perkara tersebut, maka dia ulama benar, dia ulama tetapi ulama usul, bukan ulama yang merupakan warasatul anbiya. Kemudian kata Nabi SAW di ujung hadis tersebut, "Faman akhadha bihadhin wafir." Barang siapa yang telah meraih ilmu agama, maka sungguh dia telah meraih bagian besar dari warisan mereka para nabi. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Saya tahu bahwa kebanyakan antum atau bahkan semua antum telah mengetahui dan pernah mendengar hadis-hadis yang menerangkan keutamaan ilmu agama seperti di atas. Tetapi dengan sengaja saya berpanjang menyebutkan hal ini agar kita semakin bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu agama. Agar kita semakin memuliakan ilmu agama. Karena tidak sedikit dari sebagian kawan-kawan kita yang sudah diberikan hidayah puluhan tahun sebelumnya, kini mereka telah hilang dari majelis ilmu agama. Tidak sedikit dari orang-orang yang lebih senior dari kita, bahkan mungkin sebagian mereka adalah sebab kita mengenal sunnah. Pada hari ini mereka tidak pernah nampak lagi di majelis ilmu agama. Yang paling penting istiqamah jamaah. Maka tiada salahnya sebuah dalil diulang-ulangi kembali walaupun kita telah mengetahuinya agar semakin menancap di dalam hati kita. Oleh karenanya ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, "Arini kaifa tuhil mauta." Ya Allah, coba engkau tampakkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? "Awalam tu'min?" Wahai Nabi Ibrahim, apakah kamu tidak beriman? Tidak mengimani bahwa aku maha kuasa, aku mampu menghidupkan sesuatu yang mati? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Bala, walakin liyatma'inna qalbi. Tentu saya beriman kepada Allah, tetapi saya mau melihatnya agar hatiku semakin nyaman. Demikian pula tentang hadis tadi menerangkan keutamaan ilmu agama. Rata-rata di antara kita mengetahui hadis itu, pernah mendengarnya. Tetapi itu perlu diulang-ulangi kembali jamaah agar kita tidak hilang dari majelis ilmu agama, agar semangat menuntut ilmu agama itu terjaga, dan itu tidak mudah jamaah. Tidak mudah. Tidak sedikit orang-orang yang mereka sebab kita mengenal sunnah, sebab kita hadir di majelis ilmu agama, kini justru mereka yang tidak pernah hadir di majelis ilmu agama. Bahkan yang lebih parah lagi, justru dia yang memberikan syubhat kepada kita untuk tidak menghadiri majelis ilmu agama yang ada. Oleh karenanya, hadis-hadis atau dalil-dalil yang menerangkan kepada kita keutamaan majelis ilmu agama itu hendaknya sering-sering kita ulang-ulangi, sering-sering kita ingat agar semangat menuntut ilmu agama itu terjaga. Maka ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, itu adalah sebagai muqaddimah pada kajian kita hari ini. Saya tidak mengetahui kondisi lingkungan. Rupanya ini adalah markas ya, yang antum biasa dengan kajian kitab. Maka tadi saya katakan kalau kepada Ustaz Afdal, alangkah indahnya kalau kajian kita di waktu seperti ini adalah kajian kitab. Ya, kalau subuh, maghrib, ya ini baguslah untuk tematik, ya, refreshing lah ya. Tapi ya tematik kajian Ustaz Sunnah adalah tematik yang bermanfaat. Saya tekankan ini ya, karena ada sebagian orang terlalu kaku mencela kajian-kajian tematik. Ya, kita melihat yang hidup di negeri para ulama, kajian para ulama itu ada yang kitab, ada yang tematik. Bahkan kami di FIUS itu, Syekh Abdurrahman ahli fikih, orang yang luar biasa ilmunya. Ada hari-hari yang beliau cuma menyampaikan kajian tematik. Bahkan di hari Kamis, khusus ba'da asar itu muhadharah. Di Ma'bar juga demikian. Ya, dan ada pelajaran-pelajaran khitabah di sana.
Tematik penting untuk menjaga dan menghibur, memberikan semangat, ya, dan menjelaskan prinsip-prinsip beragama secara umum kepada orang-orang awam dan mempromosikan dakwah kepada orang awam. Baik, namun karena judul ini telah diangkat, maka insyaallah taala kita akan saling berbagi faedah terkait pembahasan yang telah diangkat. Apa pembahasan yang telah diangkat? Ta'alam barzah, masyaallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Seluruh manusia itu yaghdu, berjalan. Faba'i'un nafsah, semua mereka mengorbankan jiwanya. Semua mereka melakukan perjuangan. Maka ada yang dengan perjuangannya tersebut, pengorbanannya tersebut, ia telah membebaskan dirinya dari neraka Allah, dan ada pula dengan perjuangannya tersebut dia telah melemparkan dirinya ke dalam neraka Allah. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Status sosial manusia di dunia ini memang berbeda-beda. Tetapi hakikat yang sedang mereka lakukan, yang telah mereka lakukan, yang sedang mereka lakukan, dan yang akan mereka lakukan, itu hanya satu dari dua perkara. Kalau bukan sebagai bentuk tersebut, kalau bukan perjuangan masuk surga Allah, maka dia adalah sebagai perjuangan untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah. Cuma ini ya, cuma dua ini ya. Perbuatan manusia dari semenjak mereka hidup di dunia ini, dari semenjak mereka berumur baligh, dari semenjak mereka bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya mereka tersebut itu adalah bentuk perjuangan untuk meraih surga Allah, atau sebagai bentuk perjuangan untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah. Tidak ada perjuangan yang ketiga di dunia ini. Hanya ada dua perjuangan di dunia ini. Perjuangan untuk memperoleh surga, atau perjuangan untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Ini hendaknya kita camkan di dalam hati kita. Ini hendaknya selalu menjadi bahan renungan kita. Apapun aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, dan apapun status sosial kita, hakikat seluruh apa yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan, itu adalah perjuangan untuk masuk surga Allah, masuk ke dalam surga Allah, atau sebagai perjuangan untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Kita sadari ataukah tidak? Maka Nabi ingatkan di dalam hadis ini, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Perjalanan yang kedua dari perjalanan kita adalah perjalanan kita di dunia ini. Karena perjalanan pertama kita adalah di dalam rahim ibu kita. Ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita. Ini tempat alam kita yang pertama. Sehingga kita lahir ke dunia. Ketika kita sudah berumur balik, maka pena yang mencatat dosa manusia sudah mulai berjalan. Maka dari semenjak kita berumur balik, seluruh apa yang kita perbuat di dunia ini sampai kita mati, itu semuanya adalah bentuk perjuangan kita meraih surga Allah, atau sebagai bentuk perjuangan kita untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah. Kita sadari ataukah tidak? Dan hidup kita di dunia ini tidaklah lama, jemaah. Karena kalau kita ingin bandingkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, mungkin boleh dikatakan kehidupan kita di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam. Kalau kita mau kalkulasikan dengan kehidupan akhirat dan tepat, dan andai kata hal itu boleh dilakukan. Kenapa demikian? Karena Nabi menyebutkan, inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilum man jawaza dhalik.
umur mayoritas umatku itu antara 60 hingga 70 tahun. Amat sedikit di antara mereka yang memiliki umur lebih dari itu. Bahkan saya membaca survei sebagian orang, benar tidaknya wallahu a'lam. Tapi mungkin sebagai pendekatan saja dan sebagai peringatan buat kita. Ada survei sebagian orang saya membaca bahwa mayoritas orang yang mati di dunia ini itu di bawah umur 40 tahun. Di umur 40 tahun ke bawah. Itu mayoritas orang yang mati di dunia ini. Dan orang yang punya umur di atas 40 tahun adalah kaum minoritas di sebagian besar tempat. Kalau kita lihat di lingkungan kita kayaknya benar juga ini survei, ya kan? Rata-rata hidup sebuah lingkungan orang muda atau orang tua. Yang umurnya 60 sampai 70 tahun mungkin dalam satu kecamatan bisa dihitung jari, ya. Rata-rata berumur 40 ke bawah. Dan survei sebagian orang, benar tidaknya wallahu a'lam bishawab, tapi ada pendekatan atau sebagai teguran kepada kita tentang kematian. Bahwa mayoritas orang yang mati di dunia ini adalah orang yang berumur 40 tahun ke bawah. Nah, andai kata kita punya umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini, itu amatlah sebentar, amatlah pendek jika kita bandingkan dengan kehidupan akhirat. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan satu hari notabene-nya 24 jam. Satu hari satu malam 24 jam. Satu hari kurang ya rata-rata 12 jam. Berarti kalau kita membandingkan umur kita 60 hingga 70 tahun di dunia dengan satu hari di akhirat, berarti 1,5 jam dari satu hari di akhirat itu kurang lebih sama dengan 60 hingga 70 tahun waktu di dunia jamaah. Ini kalau ingin kita bandingkan dengan satu hari di akhirat yang paling pendeknya seperti 1000 tahun, yang panjang atau pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Belum lagi dengan sebagian harinya yang kata Allah ada yang satu harinya itu khamsina alfasanah. Lamanya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Berarti kalau kita ingin ibaratkan umur kita yang 60 hingga 70 tahun di dunia ini, andai kata kita diberikan umur sebanyak itu, ingin kita bandingkan lagi dengan satu hari di akhirat yang panjang atau pendeknya seperti 50.000 tahun di dunia ini, berarti nggak sampai 1 jam hidup kita di dunia ini. Bahkan mungkin nggak sampai 1 menit. Ya kan? Taruhlah kita bandingkan dengan satu hari yang 1000 tahun, seperti 1000 tahun di dunia ini. 1,5 jam. Waktu akhirat berarti serupa atau sebanding dengan umur kita 60 hingga 70 tahun di dunia ini. Maka kita kaya hanya 1,5 jam, tidak lebih dari 1,5 jam. Kita miskin tidak lebih dari 1,5 jam. Kita dibully oleh orang tidak lebih dari 1,5 jam, ya kan? Kita dipersekusi juga tidak lebih dari 1,5 jam. Anti dipoligami tidak lebih dari 1,5 jam juga. Ini udah mulai kayaknya banyak yang keluar kajian nih umat kayaknya. Ya. Anti nggak dipoligami juga tidak lebih dari 1,5 jam. Ikhwan kalau udah mendengar kalimat poligami langsung segar anda lihat. Yang banyak sempurna ketawanya ketika bahas poligami, rata-rata dia orang yang takut ketika di rumah. Ya. Karena survei membuktikan, ini survei yang tidak akurat mungkin ya, tapi bisa jadi akurat. Rata-rata ikhwan yang suka bicara masalah poligami, dia tidak poligami. Dan rata-rata ikhwan yang poligami adalah orang-orang yang senyap. Senyap mainnya. Kalau duduk jarang bicara poligami, tiba-tiba udah kirim undangan ke kita. Baik. Nah, andai kata anti di poligami, maka anti di poligami tidak lebih dari 1,5 jam. Anda suami yang ingin poligami, rupanya belum bisa poligami, juga hidup di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam.
Kalau kita ingat-ingat seperti ini, jadi bahagia hidup kita di dunia ini, ya kan? Apalagi kita tahu bahwa surga Allah yang ada di dunia ini itu ada di dalam hati kita, yang tidak bisa dikeluarkan oleh raja-raja yang ada di dunia ini. Yaitu kelezatan ketika beribadah kepada Allah, kenyamanan hati ketika beribadah kepada Allah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam beberapa kitab beliau, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha fala yadkhula jannatal akhirah. Di dunia ini ada sebuah surga yang barang siapa tidak mampu memasuki surga yang ada di dunia tersebut, maka dia tidak akan mampu memasuki surga Allah yang ada di akhirat, yaitu lezat, merasa lezat, merasa nikmat ketika beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya ketika Syekhul Islam dipenjara oleh pemerintah masa itu karena provokasi dari ulama Asy'ariyah, itu bukan perkara baru, bukan punya hari-hari ini jemaah. Syekhul Islam dipenjara karena provokasi yang dilakukan oleh ulama Asy'ariyah di masa itu terhadap beliau. Bukan Yahudi dan Nasrani yang mempenjarai beliau. Diprovokasi pemerintah saat itu sampai beliau dipenjara dan beliau mati dalam penjara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Penjara beliau ya yang ada di Suriah di masa itu. Apa kata beliau ketika beliau dimasukkan ke dalam penjara? Beliau dipenjara bukan karena memberontak, tapi karena pemerintah diberi bisikan oleh ulama Asy'ariyah sehingga dia berpaham Asy'ariyah, sehingga beliau dituduh sesat dan dituduh membahayakan. Padahal beliau selalu menerangkan hal-hal yang itu merupakan sebab keutuhan suatu negara. Tidak boleh memberontak, menasihati pemimpin secara empat mata, tidak boleh secara terang-terangan dan seterusnya. Bersabar di bawah pemimpin yang zalim. Tapi tetap aja beliau dipenjara oleh penguasa di masa itu. Padahal orang yang seperti itu sangat dibutuhkan oleh suatu negara, kan? Apa kata beliau jamaah? Surgaku berada di dalam hatiku, di mana aku berada, sekalipun mereka memasukkan aku ke dalam penjara, surgaku tetap selalu bersamaku. Mereka tidak mampu mencabutnya dari diriku. Sehingga penjara jamaah menjadi darul hadis. Bayangkan, sebagian para nabi ketika sudah masa di penjaranya habis, apa istilahnya? Hah? Remisi pemotongan, kan? Remisi, apa namanya? Sudah habis masa dia tinggal dalam penjara. Sudah bebas. Ketika mereka sudah bebas, sebagian mereka tetap nggak mau keluar dari penjara, masih mau tetap di penjara karena ada Syekhul Islam di dalamnya, ingin belajar semuanya. Bahkan Imam Ibnul Qayyim dapat hidayah mengenal sunnah yang tadinya beliau berada di atas manhaj at-tasawuf, itu sebabnya Syekhul Islam, dan saat itu Syekhul Islam masih dalam penjara. Kalau Allah sudah membukakan hidayah kepada hati seorang. Ya. Ada seorang ustaz ketika dia mengisi kajian di sebuah masjid, si A belum mendapat hidayah melalui dia. Tetapi justru ketika ustaz tersebut dikeluarkan dari satu masjid, dia buat kajian suatu tempat yang nggak mungkin dihadiri kecuali oleh orang-orang yang sudah mengetahuinya, orang yang sudah mengenal ilmu sebelumnya, justru ada orang yang dari nol besar dapat hidayah melalui dia di tempat yang seperti itu. Contohnya Syekhul Islam. Betapa banyak orang dapat hidayah ketika beliau di penjara. Bahkan Ibnul Qayyim datang ke penjara berbicara tentang ilmu kepada Syekhul Islam. Kata Ibnul Qayyim, dari bola mata Syekhul Islam menunjukkan beliau seorang berilmu, menunjukkan orang yang tidak tersiksa dengan kondisi penjara. Menulis sekian tulisan dalam penjara. Sekian murid lahir itu para nabi yang ada di dalam penjara. Kenapa? Karena surga itu ada di dalam hati. Orang yang sudah merasa lezat ketika beribadah kepada Allah, dimanapun dia berada nyaman hidupnya. Dia jaga salat 5 waktu berjamaah, dia jaga tahajudnya, dia menjaga tilawatul Quran, dia suka bersedekah, dia menghidupkan amalan-amalan sunnah, menjaga rawatib, jaga salat duha, menjaga syuruk. Dia sudah membagi waktu-waktunya sudah tersusun, waktu bekerja, waktu mencari nafkah buat keluarga, waktu menghibur anak istri,
waktu menuntut ilmu agama, waktu melakukan sholat 5 waktu berjamaah, waktu melakukan rawatib, waktu sholat duha, waktu sholat syuruk, waktu baca Al-Quran, waktu sholat tahajud. Orang yang seperti ini apakah bisa disiksa oleh manusia? Nggak bisa, jemaah. Apapun makar dilakukan kepadanya, dia tetap tenang hatinya. Orang lain mungkin sudah berasap kepalanya, dia ketawa ketiwi aja. Orang lain sudah keluar asapnya, asap sudah keluar dari kepala mereka, memikirkan dia. Rambut mereka sudah pada hangus, memikirkan itu ustadz ini bid'ah aja di kajiannya. Kapan kita persekusi lagi, persekusi. Pusing orang mikirnya, dia santai aja. Ya. Berdakwah semampu kita, ya kan? Fattaqullaha mastata'tum, itu kaidah kita. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bisa dakwah di masjid, alhamdulillah. Enggak bisa di masjid, bisa di rumah. Dari satu rumah ke rumah berikutnya. Oh, enggak boleh lagi sambil jualan pisang goreng. Kita dakwah semampu kita dengan konsumen kita atau dengan tetangga kita yang juga sambil jualan di samping kita. Enggak bisa juga dengan anak istri, ajarin Iqra di rumah. Alhamdulillah. Dan enggak diperbolehkan kajian di sana sini, punya waktu yang luang mengajarkan Iqra buat anak istri, ngajarkan bahasa Arab buat anak istri, ajarkan akidah buat anak istri, ajarkan ilmu hadis, ilmu fikih, qawaid fiqhiyah, sehingga istri pun berharap kalau bisa kamu selalu dipersekusi. Biar bisa fokus belajar sama kamu. Masya Allah. Ya kan? Makanya kata para ulama, kenyamanan surga yang ada di hati seseorang itu tidak akan bisa dikeluarkan oleh para penguasa di dunia. Syekhul Islam beliau di penjara nggak cemas. Syekh Albani juga pernah di penjara di Suriah, nggak cemas jemaah. Imam Ahmad di penjara juga nggak cemas. Yang memenjarakan Imam Ahmad bukan Yahudi dan Nasrani. Imam Ahmad di penjara bukan karena memberontak, justru beliau melarang memberontak, tetapi karena akidah. Beliau menerangkan aqidatus salaf, menerangkan bahayanya akidah Jahmiyah, menerangkan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Sedangkan orang terdekatnya pemimpin penguasa di masa itu, Ma'mun, adalah seorang ahlul bid'ah yang bernama Ibnu Abi Duad. 4 periode Imam Ahmad berada di dalam penjara. Keluar dari penjara, sekian tulang rusuk beliau sudah patah, disiksa dan dicambuk oleh penguasa karena menerangkan bahaya bid'ah, karena menerangkan aqidatus salaf. Setelah datang periode keempat, maka penguasa mulai terbuka pikirannya. Kenapa Imam Ahmad diperlakukan seperti? Dia pun memanggil Imam Ahmad dan memanggil Ibnu Abi Duad. Coba kalian debat. Coba kalian diskusi masalah Al-Quran ini. Saya ingin mendengar penjelasan kalian. Setelah terjadi diskusi ilmiah, diskusi yang terbuka, maka si penguasa pun Al-Mutawakkil atau Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil periode keempat. Karena Ma'mun, kemudian Mu'tasim, kemudian Wathiq, kemudian Al-Mutawakkil. Nah, barulah Imam Ahmad dimuliakan. Ya. Subhanallah jemaah. Kenapa jemaah? Karena surga yang ada di dunia itu bukan pada fisik kita. Surga yang ada di dunia bukan pada rumah kita, bukan pada kendaraan yang mewah, bukan sekedar pada istri yang cantik, bukan sekedar pada penghasilan yang banyak, tetapi ada di dalam hati kita di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Karena Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Nah, oleh karenanya kata Hudzaifah radhiyallahu an dalam riwayat Imam Ahmad, kata beliau, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nabahu syai' fazi'a ila shalah." Nabi kalau ada masalah besar langsung melakukan salat untuk menenangkan hati. Wasta'inu bis sabri was shalah. Maka ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, akhwati al-karimat rahimani wa rahimakunallah, perjalanan kita di dunia ini enggak akan pernah bahagia kecuali kalau kita menjadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kecuali jika kita berada di atas agama Allah Jalla wa Ala. Betapa banyak orang yang melakukan aksi bunuh diri dalam keadaan dia orang kaya. Dia punya popularitas yang luar biasa, di mana banyak orang berangan-angan memiliki popularitas kehidupan seperti dia. Dia justru bunuh diri.
ada yang menggantungkan dirinya, ada yang meminum racun dan semisal dengannya. Kenapa jamaah? Jawabannya karena ketenangan yang sesungguhnya adalah ketenangan jiwa. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan laisal ghina an kathratil a'raf walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda. Jangan dipahami berarti kita nggak boleh kaya. Kita bukan sedang membahas boleh tidak bolehnya kaya. Karena harta itu sebanyak apapun tidak bermasalah selama tidak menguasai hatimu. Tetapi sebaliknya, dunia itu akan berbahaya terhadapmu sekalipun dia belum ada di dalam genggaman tanganmu, tetapi dia telah memasuki hatimu. Jelas ya? Agama Islam bukanlah agama yang melarang kita hidup kaya. Sebagaimana Islam bukanlah agama yang mengharuskan kita hidup miskin. Tetapi Islam adalah agama yang menuntut kita jika kaya untuk bersyukur kepada Allah, dan jika miskin agar bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekayaan yang sesungguhnya bukan dengan harta benda, melainkan kekayaan hati. Dan kekayaan hati tidak akan pernah diperoleh kecuali dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Albani dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammah, farraqallahu syamlah, wa ja'ala al-faqra baina 'ainihi, wa la ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu hammah, jama'a Allahu syamlah, wa ja'ala al-ghina fi qalbi, wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang memprioritaskan dunia atas akhirat. Apa bukti seorang telah memprioritaskan dunia terhadap akhirat? Maka memprioritaskan dunia terhadap akhirat terbagi menjadi dua. Yang pertama bisa berdosa, yang kedua bisa tidak berdosa. Tidak berdosa kalau dia memprioritaskan perkara dunia yang dengan itu dia meninggalkan amalan-amalan yang sunnah. Ya. Yang kedua bisa berdosa tatkala dengannya dia meninggalkan hal-hal yang wajib atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua yang dimaksud dalam hadis ini. Ya. Dia rela mengorbankan prinsip-prinsip agamanya demi dunianya. Betapa banyak orang dia mampu membela agama Allah. Dan kalau dia membela agama Allah di saat tersebut, maka agama Allah akan terbela melalui dia dengan izin Allah. Hanya dia yang bisa diharapkan di saat itu. Dia punya jabatan, dia punya pangkat. Tetapi karena khawatir jabatannya akan dicopot, akan diberikan bangku apa? Bangku panjang ya. Akan dibangku panjangkan, akhirnya dia mikir, waduh kalau saya bela nih, copot bangku panjang. Saya punya pangkat tinggi, masa di bangku panjang? Bangku panjang itu memberatkan bagi sebagian orang jemaah. Datang ke kantor hanya ke kantin. Gak ada anak buah. Panggil anak buah bilang, maaf ada tugas. Ya, datang, nempelkan jari jemari, duduk di kantin. Gak ada ruangan. Dia punya pangkat. Ya. Dia punya jabatan sebelumnya. Orang tadinya segan sama dia, sekarang gak segan lagi. Gak mudah itu jamaah. Padahal baku panjang itu lebih bagus daripada baku pendek kan. Baku panjang dia bisa tidur-tiduran, bisa santai, bisa banyak baca Al-Quran, ya kan? Ada orang gak mau membela agama Allah. Bukan karena kalau dia membela agama Allah ditebang lehernya, bukan. Tetapi khawatir jabatannya hilang. Cuma itu. Dengan jabatan hilang, dia akan dibaku panjangkan. Dengan jabatan tersebut, dengan dicopot jabatan tersebut, dia gak bisa dapat fee dari berbagai proyek. Dia nggak bisa dapat fee dari pejabat ini, pejabat itu. Akhirnya dia tidak membela agama Allah. Di saat dia harus membela agama Allah. Atau demi mengejar dunia, dia tinggalkan perintah-perintah Allah yang tidak boleh dia tinggalkan karenanya. Atau melakukan hal-hal yang terlarang dalam agama ini yang tidak boleh ia lakukan karenanya.
Orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, farraqallahu syamlah. Allah akan cerai beraikan segala urusannya. Gak akan pernah bahagia hidupnya. Ini kaidah dari Nabi. Gak mungkin meleset dari fakta. Allah cerai beraikan urusannya. Hubungan dia dengan anaknya tidak bagus. Hubungan rumah tangganya tidak harmonis. Ada orang-orang ya jamaah ini muliakan Allah. Terlihat dari luar, mungkin sebagian orang berangan-angan bisa hidup seperti dia. Tapi orang lain gak tahu. Dia mungkin sudah belasan tahun atau puluhan tahun pisah ranjang dengan istrinya di dalam rumah. Enak hidup kayak ini jemaah? Hah? Orang lain ketika melihat dia di luar rumah, Masya Allah mereka. Suaminya tampan, istrinya cantik, rumahnya mewah, kendaraan mewah, punya jabatan. Di dalam rumah seperti Tom and Jerry. Pisah ranjang dengan istrinya sekian tahun sudah. Istri tidak menghormati dia, dia pun tidak menghormati istrinya. Istri tidak memenuhi kebutuhan dia pun tidak memenuhi kebutuhan istrinya. Enak hidup kayak gini. Gak usah seperti itu jamaah. Diharamkan saja dari nikmat sholat 5 waktu berjamaah. Itu sebuah kerugian besar jamaah. Diharamkan oleh Allah dari nikmat sholat tahajud. Diharamkan oleh Allah dari nikmat hadir di majelis ilmu agama. Diharamkan oleh Allah dari nikmat sholat duha. Dari nikmat membaca Al-Quran. Itu sudah sebuah kehampaan yang menimpa hati kita jemaah. Apalagi lebih dari itu. Farraqallahu syamlah. Orang yang di dunia hidupnya seperti itu, Allah cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainihi. Dan Allah akan tancapkan kemiskinan di depan matanya. Maka orang yang memprioritaskan dunia atas akhirat nggak pernah merasa cukup dengan dunia yang dia miliki. Apa buktinya jemaah? Di antara bukti konkret dan paling mudah, yang melakukan korupsi, para koruptor rata-rata orang kaya atau orang miskin menurut kita? Kenapa? Karena Allah tancapkan kemiskinan di tangannya. Sebagian mereka fasilitas udah dikasih sama negara, gaji besar, tunjangan besar, belum lagi uang panas. Ya, sebagian orang nggak mau menamakannya uang haram, uang panas Ustaz. Ketika ada orang bertanya kepada saya Ustaz, terkadang dalam pekerjaan dapat uang panas, itu bukan uang panas, itu uang api. Neraka. Hai uang haram, dapat fee yang dia sudah ada tunjangan, sudah gaji, nggak boleh nerima. Belum lagi yang betul-betul panas. Nggak pernah merasa cukup. Tetap aja dia melakukan pencurian, melakukan korupsi. Pada andai kata dia tidak melakukan korupsi, gaji, tunjangan, dan fee yang mungkin dia nggak menamakannya sebagai korupsi, itu udah lebih dari cukup. Sebagian orang penghasilan utamanya tiap bulan ada 100 juta. Taruhlah 50 juta. Banyak nggak 50 juta aja mah? 5 juta ya udah luar biasa banyaknya, ya kan? 5 juta dolar maksudnya. 5 juta rupiah udah luar biasa banyaknya. Tapi ada orang yang masih melakukan hal itu. Apa sebabnya? Ini jawabannya. Karena Allah gantungkan sifat miskin di depan matanya. Di depan matanya Allah tancapkan kemiskinan. Gak pernah merasa cukup. Kemudian Nabi ingatkan di ujung ucapan beliau dari alinea pertama dalam hadis ini, beliau ingatkan wala ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Tidaklah dunia itu datang kepadanya kecuali sesuai dengan jatah yang telah Allah takdirkan untuknya. Dikarenakan sebab manusia ini tamak dengan dunia, rela mengorbankan agamanya demi dunia karena tidak hadir di dalam hatinya hal ini. Ya, orang yang hadir di dalam hatinya, rezeki saya nggak akan bertambah dan tidak akan berkurang, serta tidak akan meleset dari apa yang Allah takdirkan. Tidak mungkin rezeki saya bertambah dengan bermaksiat kepada Allah. Andai kata mungkin, maka itu istidros, maka nggak mungkin dia mengorbankan agamanya demi dunianya.
Karena rezeki dia nggak akan bertambah dan tidak akan berkurang dari apa yang telah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz sebanyak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tenang hidupnya. Apakah dia seorang sipil, PNS, pengusaha besar, ataukah pengusaha kecil? Keluar dia lakukan sebab, tawakal kepada Allah. Berapanya saya dapatkan, serahkan kepada Allah. Ya. Oh, bulan ini cuma dapat 100 juta, alhamdulillah. 100 juta udah gimana? Enggak alhamdulillah. Kalau enggak alhamdulillah udah luar biasa parahnya. Atau cuma dapat misalkan 1,5 juta, udah alhamdulillah. 1,5 juta dolar. Andai kata 1,5 juta rupiah, alhamdulillah. Dapat lebih dari itu, alhamdulillah. Tenang hidupnya. Tapi orang yang mengorbankan agamanya demi dunianya, kondisi dia nggak pernah merasa cukup. Hatinya selalu resah. Dalam surat Al-Kahfi Allah katakan wa kana amruhu furuta. Urusannya itu selalu rusak. Selalu rusak. Tetapi sebaliknya kata Nabi, wa man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang memprioritaskan akhirat atas dunia, jama'allahu syamlah, maka Allah akan indahkan segala urusannya. Betapa banyak ikhwanil kiram wa akhwatil karimah rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak dan betapa sering kita ditimpa suatu musibah, secara logika kita nggak akan mungkin bisa selamat saat itu. Ya. Tadi subuh atau kemarin subuh saya disampaikan oleh seorang ikhwan dari Bukit Tinggi, safar ke Medan, naik suatu mobil yang mewah. Terjadi insiden lalu lintas, beliau mengantuk, terbalik mobilnya, hancur mesinnya. Itu buat mobil habis di atas 100 juta. Berarti kan luar biasa rusaknya. Di dalam mobil beliau, anak, istri, semuanya sehat, nggak ada yang luka satupun. Padahal menabrak tembok rumah. Rata-rata orang mobil yang nabrak tembok rata-rata mati. Betul nggak? Insiden lalu lintas mobil nabrak tembok jarang nggak mati, ya kan? Paling tidak luka parah. Ini dia nggak luka, istrinya nggak luka, anaknya nggak luka. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ jamaah? Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fallahu khairun hafizah. Allah lah sebaik-baik penjaga kita. Ini buah dari ketakwaan. Andai kata nikmat yang seperti ini Allah berikan kepada kita, tetapi Allah tidak memberikan nikmat-nikmat lain dari perkara dunia yang Allah berikan kepada orang lain, mungkinnya sudah cukup, ya kan? Ada sebagian orang dia miskin memang, tapi dia nggak punya sakit jantung, nggak punya diabetes. Ada orang kaya, tapi kena diabetes. Antum pilih mana? Miskin nggak kena diabetes atau kaya kena diabetes? Kalau saya kaya tidak kena diabetes. Ya. Andai kata bisa beristiqomah di atas kekayaan. Ada orang diceritakan kepada saya di Jakarta, konglomerat ya. Allah ciptakan satu penyakit, dan dengan penyakit tersebut semua hartanya habis, sampai dia yang tadi yang konglomerat menjadi konglomerat. Apa penyakitnya Allah ciptakan jamaah? Kanker lidah. Sepele kan? Orangnya kita lihat fisiknya sempurna, nggak ada penyakit, cuma punya kanker lidah tok. Makan apapun nggak ada rasanya. Gimana tuh? Antum makan nasi dengan makan batu sama di lidah. Hah? Makan cabai dengan garam sama di lidah. Garam dengan gula sama di lidah. Itu Allah ciptakan. Dia berobat ke sana sini. Bukan beliau langsung menceritakan saya, tapi seorang ustaz menceritakan kepada saya. Yang insya Allah ustaz tersebut siqah. Berobat ke berbagai negeri. Dia jual berbagai hartanya sampai jatuh miskin. Setelah miskin, baru Allah sembuhkan dia dari penyakit tersebut dengan satu obat. Ya, saya kurang ingat, yang dia nggak pernah berpikir atau mengira itu menjadi sebab dia sembuh dengan izin Allah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil jamaah? Bahwa nikmat itu tidak mesti dengan materi. Diberikan kekayaan yang luar biasa untuk kita, diberikan istri yang cantik jelita, ya, diberikan rumah mewah, kendaraan Lamborghini di rumah berderet, punya toko emas di Bukit Tinggi, satu yang bukan toko emas dia, yang lain semua punya orang misalkan. Tapi Allah patahkan satu kakinya.
pincang kakinya, dan matanya dicopot satu oleh Allah. Lebih pilih mana jemaah? Hah? Turun dari Lamborghini, pincang kakinya, matanya satu nggak ada. Orang lihat, ih, Dajjal datang. Mana ada orang yang suka sama dia? Walaupun ada perempuan yang suka sama dia, begitu udah nikah tiap malam salat tahajud berdoa, ya Allah, kapan engkau matikan suamiku ini biar aku bisa mewariskan hartanya. Karena unsur dunia dia menikah dengannya. Ini yang Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian itu banyak nikmat-nikmat Allah. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah, tidakkah kalian melihat? Maka benar apa yang Allah katakan, innal insana lazalumun kafar. Manusia ini memang pelaku kezaliman dan kekufuran. Mereka selalu kufur kepada Allah. Khuliqa hanu'a. Ini sifat manusia, jemaah. Maka Nabi SAW katakan di atas, orang yang memprioritaskan akhirat di atas dunianya, Allah akan indahkan segala urusannya. Mungkin sebelum dia hijrah, dia nggak pernah berpikir bisa hidup dan kehidupan yang seperti itu, yang dengan kehidupan tersebut rumah tangganya bagus, hatinya tenang. Apa contoh kira-kira yang paling akurat? Yang paling sering di lapangan? Hah? Karyawan riba. Rata-rata orang yang udah punya jabatan di lembaga riba nggak pernah berpikir atau nggak mampu berpikir sanggup hidup sebagai bengkel tukang las, ya, sebagai tukang bengkel, sebagai orang yang jual bubur ayam di pinggir jalan, jual gorengan, nggak sanggup pikir dia. Nih. Dia sudah kanwil di satu provinsi misalkan, ya, atau di bawah kanwil, atau kepala cabang satu daerah. Gaji uang setiap bulan nggak kurang dari 30 sampai 50 juta. Mau keluar nggak punya basic pekerjaan lain. Mental nggak sanggup. Kalau saya keluar, ini aset semua harus saya jual karena saya udah dicekek sama mereka. Sudah diikat dengan berbagai hutang. Kalau saya keluar, utang saya akan diperlakukan sama seperti non karyawan. Dia pikir nggak bisa aja, kecuali karena tauhid. Kalau kita pikir-pikiran seperti itu, demi Allah dia nggak akan berpikir, dan dia akan mendapatkan solusinya. Tetapi begitu dia keluar, baru mendapatkan solusinya. Saya punya seorang sahabat yang masya Allah, semoga banyak orang seperti itu, dan semoga Allah menjaga keistiqomahan beliau. Kepala cabang, keluar, boom, langsung di atas kepalanya sekian utang, sekian ratus juta, harus jual rumah, dan beliau siap. Masya Allah, saya terinspirasi dengan beliau. Setelah itu beliau melakukan sebuah pekerjaan yang pernah beliau bayangkan, itu pekerjaan beliau di dunia ini. Terkadang bisa dapat dalam 1 minggu, terkadang 1000 perak pun nggak dapat dalam 1 minggu. 1000 perak pun nggak dapat terkadang. Ya, kepala cabang suatu tempat, ya. Tapi beliau menyampaikan, kehidupan saya sekarang jauh lebih indah. Dulu saya tidak pernah merasakan lezatnya salat berjamaah 5 waktu. Saya dulu nggak pernah merasakan lezatnya salat tahajud. Kini saya bisa merasakan lezatnya salat tahajud, lezatnya majelis ilmu agama, lezatnya bermajelis dengan orang-orang yang tidak ada asap rokok di depan saya, lezatnya kawan-kawan di atas sunnah, lezatnya memiliki istri yang paham sunnah, lezatnya anak yang setiap hari lantunan Al-Quran di mulutnya yang sebelumnya lantunan nyanyian, lezatnya salat duha, lezatnya salat syuruk, lezatnya membaca Al-Quran. Malam saya bisa cepat tidur. Kalau dulu apalagi ujung tahun, jam 1 mesti rapat, jam 1 belum tidur, pulang ke rumah jam 2, jam 3. Setelah itu tidur, bangun jam 9 pagi. Nggak ada subuh. Walaupun ada subuh, waktunya sudah di waktu duha, jamak takhir. Subhanallah. Orang lain melihat dia ketakutan, jangan sampai kayak dia. Dia yang udah keluar mengharapkan orang lain bisa seperti dia agar merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Dan tidak mungkin di antara kita mati kecuali dia sudah memperoleh rezekinya
rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya dengan sempurna. Kalau kita belum mengkonsumsi keseluruhan rezeki kita, pasti kita nggak akan mati. Karena kata Nabi, "Ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizqah." Tidaklah ada seorang yang mati kecuali dia telah mengkonsumsi seluruh rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa ja'alal ghina fi qalbi. Allah tanamkan rasa kaya, rasa cukup dan kekayaan di dalam hatinya. Coba perhatikan hadis Nabi ini. Pada kemiskinan tadi Nabi katakan Allah tancapkan di depan matanya. Tetapi ketika Nabi menyebutkan kekayaan, Nabi sebutkan di dalam hati. Karena memang rata-rata manusia itu bukan tidak siap hidup miskin, tetapi tidak siap dinilai miskin. Itu sering, itu rata-rata. Bukan tidak siap hidup miskin, tetapi tidak siap dinilai dan dikatakan miskin. Itu masalahnya. Yang kedua, menerangkan bahwa sumber kekayaan adalah hati. Dan juga menerangkan kepada kita bahwa apabila seorang diberikan kekayaan di dalam hati, maka dia sudah pasti tidak akan selalu mengeluh dan tidak selalu menilai dirinya miskin. Makanya pada kemiskinan Nabi sebutkan Allah tancapkan di depan kedua matanya. Tetapi ketika Nabi menyebutkan kekayaan, Nabi sebutkan Allah tancapkan di dalam hatinya. Kemudian setelah itu Nabi katakan orang yang seperti ini akan dikejar oleh dunia walaupun dunia tidak suka kepadanya. Nah, hal-hal yang seperti ini hendaknya sering kita kenang, sering kita ingat ketika kita hidup di dunia ini. Kalau tidak jamaah, lelah hidup di dunia ini. Banyak mengingat kematian. Setelah kita hidup di dunia ini, kita akan mati jamaah. Ini perjalanan kita berikutnya. Setelah kita mati, kita langsung masuk alam barzakh yang berisikan azab atau nikmat. Tiada perkara ketiga di dalam alam barzakh selain nikmat atau azab. Hari ini kita mati, hari ini kita langsung mendapatkan azab atau nikmat kubur. Sampai kapan? Sampai terjadi hari kiamat. Berapa lama? Wallahu a'lam. Bisa jadi 1000 tahun, 2000 tahun, atau lebih dari itu. Allah yang maha mengetahuinya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melihat pemakaman beliau menangis. Atau dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Beliau menangis hatta yabulla lihyatuhu au lihyatahu. Beliau menangis sehingga air mata tersebut membasahi jenggot beliau. Maka ada orang yang berkata kepada beliau, "Qad tudzakkar bil jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadha." Wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika engkau diingatkan tentang syurga dan neraka. Apa jawaban dari Utsman bin Affan? Beliau menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min." Alam kubur adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa ayat yang berbunyi satu hari di akhirat panjangnya seperti 1000 tahun di dunia itu mencakup hari yang ada di dalam alam kubur. Tidak menutup kemungkinan. Karena Nabi menyebutkan bahwa alam kubur adalah jenjang akhirat yang pertama, masih bagian dari akhirat, masuk dalam bagian dari akhirat. Apabila dia selamat di alam kubur, maka yang pada jenjangan setelah alam kubur itu akan jauh lebih mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Dan jika dia tidak selamat di alam kubur, maka setelah alam kubur dia jauh lebih tidak selamat lagi. Dan beliau juga menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran illa wal qabr afdha'u min." Aku tidak pernah melihat sebuah pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemakaman.
Sekarang pemakaman malah jadi tempat-tempat travelingnya, situs Islami. Karena sebagian kuburan sudah seperti hotel bintang 8. Ya, marmal di dalam, ya dibangun dengan marmal, luar biasa, dengan keramik yang sangat mahal, payung-payung yang sangat mahal, luar biasa. Khawatirnya suatu saat akan diletakkan spring bed di situ. Enggak menakutkan lagi. Kenapa? Karena manusia ketika melihat kuburan, sekalipun mereka takut, bukan karena mengingat apa yang akan ia rasakan kalau dia mati, tetapi karena bangunan yang ada angker, akhirnya dia takut. Melewati pemakaman yang agak angker, agak di hutan, dia merasa takut. Tapi kalau pemakamannya di tengah-tengah kota, dia tidak merasa angker. Bukan seperti ini jemaah. Seorang mukmin melihat pemakaman, merasa takut dan menganggapnya adalah pemandangan yang paling angker, yang paling mengerikan, karena mengingat isi di dalam alam kubur. Bahwa kalau dia mati, dia akan langsung diberikan nikmat kubur atau azab kubur. Tidak ada yang ketiga di alam kubur. Enggak nikmat azab, enggak azab nikmat. Dan azab yang diperoleh oleh seorang di alam kubur, kata para ulama, diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Lum'atul I'tiqad, pada ruhnya bersama badannya, dan terkadang hanya pada ruhnya tanpa badannya. Detik ini kita mati jemaah, dimandikan, disolatkan, langsung kita mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Tidak ada yang ketiga. Sudahkah kita siap? Jangankan kita jemaah yang dimuliakan Allah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika melihat seekor burung, beliau menyatakan, ya laitani ta'ir, aduhai kalau aku hanya seekor burung. Kamu ditangkap, disembelih, dimakan, selesai. Sedangkan saya mati, masuk alam kubur, di hari kiamat dibangkitkan, dihisab, ada mizan dan seterusnya. Pada ini Abu Bakar, beliau masih hidup, Nabi sudah memberitakan bahwa beliau di dalam surga. Beliau dijamin selamat dari fitnah kubur karena beliau as-siddiq, tokohnya as-siddiq. Tokohnya as-siddiq dari kalangan manusia adalah Abu Bakar. Berkata demikian jemaah. Lalu bagaimana dengan kita? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelang wafatnya, beliau menangis luar biasa, membuat murid-muridnya terheran-heran. Sehingga mereka berkata, "Wa ma yubkika ya Abu Hurairah?" Kenapa engkau menangis seperti ini wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjawab dengan sebuah jawaban yang apabila kita ujub, maka ujub akan hilang dan akan keluar dari hati kita dengan mendengar jawaban beliau tersebut. Kata beliau, qillatu zat wa tulul tariq. Yang membuat saya menangis karena mengingat perjalanan setelah ini masih amat panjang. Sedangkan bekal amal soleh yang aku miliki masih amat sedikit. Ini Abu Hurairah jamaah. Bukan sekedar S1, S2, S3. Bukan sekedar ustadz, syekh. Abu Hurairah jihad sama Nabi, umroh sama Nabi, haji sama Nabi, salat 5 waktu sama Nabi. Dan sahabat yang paling banyak mewariskan hadis Nabi untuk umat Islam ini. Ini jawaban beliau jamaah. Setelah kita masuk ke dalam alam kubur, maka isinya adalah azab atau nikmat. Hadis yang paling panjang dan yang paling akurat menceritakan kepada kita tentang alam kubur. Ada 2 hadis. Yang pertama adalah hadis Bara' bin Azib. Hadisnya sangat panjang, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Bara' bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantar jenazah seorang lelaki dari kalangan Ansar. Fantahaina ilal qabr. Kami pun tiba di tempat pemakaman. Walamma yulhat fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haula.
di saat lahat dia sedang dibuat, bukan setelah ditanam ya. Lahat itu yang berada di pinggir kuburan yang mengarah ke kiblat. Ya. Ini namanya lahat. Kalau di tengah apa namanya? Apa? Liang. Liang itu adalah kuburan, liang kubur. Kalau di samping arah kiblat lahat. Kalau di tengah kan ada dua. Boleh di tengah, boleh di samping. Cuma paling afdal kata Nabi lahat. Al-lahadu lana kan. Kalau di tengah apa namanya? Yang bisa menyebutkan apa hadiah insyaallah. Hadiah dari Ustaz Afdal. Apa? Syak. Ahsan. Hadiah. Siapa yang menyebutkan? Itu dari. Kemudian antum sambung. Bapak ini duluan, Masya Allah. Hadiah dari Ustaz Afdal nanti. Insyaallah. Hadiah nggak mesti besar kan? Nasi satu bungkus juga hadiah. Baik. Syak, ya. Nah, di saat lahat dia sedang dibuat, dari sini saya ingin berikan catatan, sebagian manusia enggan membuat lahat. Bukan karena kondisi tanah. Andai kata alasannya karena kondisi tanah, oke lah. Tapi memang karena tidak mau menerima sunnah. Sebagian orang kalau sudah disampaikan sunnah Nabi, walaupun udah tahu nggak mau. Walaupun jelas hadisnya, kalau sunnah enggak. Kalau bidah, walaupun nggak ada dalilnya nggak jelas, oke kami. Itu udah sifat sebagian orang. Kalau disadurkan kepadanya sunnah Nabi dengan hadis yang jelas, berat menerimanya. Tapi kalau bidah nggak ada dalil pun, sami'na wa ata'na wa ansyarahna sadra. Dengan lapang dada kami terima. Ya. Ada sebuah pemakaman. Nggak banyak pemakaman itu, nggak. Tanah kuburan pun luas, kuburan pribadi lagi. Pemakaman keluarga besar. Dikasih tahu lahat, justru marah-marah. Hampir saja kami diusir. Kondisi udah mulai tegang. Saya diminta petunjuk suatu daerah, ya, daerah pelosok. Lihat kiri kanan dengan seorang ustaz, yang udah gaya nih kondisi ini. Cepat-cepat pakai baju, yang satu naik mobil, siapkan mobil. Kita cuma ngasih tahu lahat. Kondisi udah tegang. Dan kita sampaikan pun bukan ke dia, ke keluarganya. Karena kita diminta petunjuk, Ustaz tolong lihat apa yang sesuai dengan sunnah, sampaikan kepada kami. Kita sampaikan kepada orang tersebut, ke keluarganya. Dia yang menyampaikan kepada saudara kandungnya. Saudara kandungnya langsung ngambil sikap ke kita. Cuma ngasih itu jamaah. Lahat. Nggak dibuat lahat, justru dimasukkan papan ke dalam dengan kerandanya. Padahal kalau ikut mazhab Syafi'i justru nggak boleh itu. Silakan buka Al-Majmu' Syarul Muhadzab. Padahal kalau ikut sunnah simpel aja kan, lahat. Orang berpikir kalau saya masukkan ke lahat nanti wajahnya langsung kena tanah. Emangnya kalau nggak dimasukkan ke lahat, tanahnya nggak akan kena tanah? Gitu. Ujung-ujungnya apa? Busuk juga kan? Kena tanah nggak? Kena tanah juga. Dan itulah yang Allah katakan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum marratan ukhra atau taratan ukhra. Kami ciptakan kalian dari tanah. Kami kembalikan kalian ke tanah. Berarti bukan ke tanah, ke papan. Kalau dengan keranda. Dan kami akan keluarkan kalian dari tanah di kesempatan lainnya. Nanti di hari kiamat. Adakah wajah yang lebih suci dan lebih mulia daripada wajah Nabi dan para sahabat? Tidak ada. Mereka menggunakan lahat. Dan wajah mereka langsung mengenai tanah. Agar menghadap ke kiblat. Dengan mudah. Dengan lahat mudah. Simple. Begitu dia dimasukkan ke lahat. Kemudian diberikan tanah di belakangnya. Maka ketika kuburan ditutup, tanah berikutnya tidak lagi menimpa mayat. Mayatnya sudah masuk ke dalam lahat. Tapi coba lihat ketika tidak dibuat lahat, kesulitan orang. Walaupun kita menyatakan tidak ada dosanya kalau orang tidak buat lahat. Tidak berdosa kalau dia tidak buat lahat. Kalau dia pakai syak. Tapi ketika dibuat syak, ketika menutup kuburan kesulitan kan? Mereka pakai tikar lah dan seterusnya lah agar tanah yang dilemparkan ke dalam kuburan tidak mengenai mayat. Tapi coba kalau dimasukkan lahat tadi.
masukkan ke lahat. Lahat tertutup, langsung tanah berikutnya dengan cepat bisa ditutupkan kuburan dengannya. Itulah memang manusia. Sebagian orang maunya bid'ah, maunya tidak sunnah. Bukan ada masalah lahat ya, dalam hal yang lain. Kadang udah tahu dengan sunnah simple, nggak mau juga. Begitu diberikan dengan cara bid'ah walaupun sulit, itu oke. Ya kan? Sebagai contoh misalkan pengurusan jenazah, kalau sesuai dengan sunnah, dimandikan dengan cara yang simpel, tidak ada beda dengan cara mandi junub. Tidak ada doa-doa khusus. Selesai, dikafankan. Kemudian dibawa ke masjid, disolatkan. Allahu Akbar, isti'adzah, basmalah, al-fatihah. Allahu Akbar, salawat kepada Nabi. Allahu Akbar, doa untuk mayat. Allahu Akbar, boleh berdoa, boleh juga tidak. Langsung, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Bawa ke kuburan. Ya, dimasukkan ke dalam kuburan, kepalanya melalui kaki kuburan, sembari mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Selesai. Kemudian ditanam. Andai kata ada satu orang sesekali sambil ditutup kuburan memberi nasihat kepada orang yang berada di pemakaman, maka ini baik sesekali. Selesai itu pulang. Simpel kan? Jadi orang yang punya waktu singkat, seorang pejabat pun bisa menghadiri acara pemakaman. Tapi tatkala banyak tek bengiknya, tuh tek bengik, bahasa Padang apa tek bengik? Tek bengik. Sama ya? Iya. Hah? Cikunek. Ya, banyak cikuneknya. Manusia jadi malas datang ke pemakaman. Yang pertama, ketika dimandikan sebagai tempat harus ada orang khusus yang menyiramkannya. Orang alim. Sebagian tempat ada istilah air khusus, harus diambil suatu tempat, harus diberikan dedaunan tertentu dan harus sudah dibacakan dengan bacaan-bacaan tertentu. Pemandian aja udah cukup lama. Ya kan? Pengkafannya harus dikafankan. Kafan pertama doanya ini. Ikatan tidak boleh kurang dari ini, tidak boleh lebih dari itu. Padahal tidak ada ketentuan ikatan kain yang digunakan sebagai tali ikatan harus sekian jumlahnya. Tidak ada. Nih. Kemudian setelah itu disolatkan. Setelah selesai solat, doanya lebih panjang lagi dengan doa yang ada di dalam solat. Sampai jamaah di belakang udah gemetar tangannya. Pengen nurunkan nggak enak. Yang samping kanan kiri masih naikkan tangannya. Doanya lebih panjang, lebih lama daripada solat jenazah tadi. Seakan-akan cara dia dalam melakukan solat jenazah lebih sempurna daripada cara Rasulullah SAW. Dibawa ke kuburan, begitu dikeluarkan ada khutbah yang begitu panjang lagi. Setelah itu dibawa ke kuburan, sebelum diturunkan ada bacaan ini, bacaan itu. Setelah ditanam ada bacaan ini, bacaan itu sekian lama. Butuh waktu sekian lama. Sehingga terkadang ketika ada berita si fulan meninggal, orang yang sibuk atau dia seorang pejabat kantoran mikir, aduh kalau saya datang ini di jam sekian belum selesai. Kalau saya pergi dan acara belum selesai, masalah nanti. Gak enak. Akhirnya dia udah nanti aja selesai pemakaman saya datang. Padahal hal yang paling penting kita lakukan untuk mayat adalah menghadiri pengurusan jenazah. Kita sholat dan ikut mengantar mayat tersebut sehingga kita mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Uhud. Itu yang paling penting. Nah, kata Bara bin Azib, tatkala dia dimasukkan ke dalam kubur, dilahatkan, Nabi pun duduk. Kami pun duduk di sekeliling Nabi SAW. Ketika kami duduk di sekitar Nabi SAW, di sisi Nabi SAW, seakan-akan di kepala kami ada seekor burung. Maksudnya kata para ulama karena tenangnya mereka para sahabat Nabi ketika mendengarkan ilmu dari Nabi jemaah. Ya. Hadis ini seringkali disebutkan oleh para ulama ketika mereka membahas adab di majelis ilmu agama. Nah, untuk ana enggak meminta antum duduk seperti ada burung di atas kepala, enggak. Ana sedang menyampaikan hadis Nabi. Ya, kalau antum bisa duduk seperti burung ada burung di atas kepala berarti luar biasa. Kajian 2 jam bisa seperti itu, ya. Seakan-akan di kepala kami ada seekor burung. Dalam lafaz ini tidak ada yang bergerak.
Namun bukan berarti juga seperti patung, tapi ini gambaran yang luar biasa bagaimana serius dan sopannya mereka para sahabat Nabi ketika berada di majelis ilmu agama. Beda dengan kita, ya kan? Taklim baru 5 menit, wah mulutnya seakan-akan cuma dia yang begadang tadi malam. Langsung menguap. Nggak tahan-tahan pun nguapnya, seperti udah sengaja. Wah, sekarang baru 5 menit kajian jalan, ya, udah ribut, udah ngobrol sana sini. Orang yang di sampingnya terganggu, ustaz pun jadi nggak konsen lagi. Lihat para sahabat Nabi duduk di depan Nabi seakan-akan ada seekor burung di atas kepala mereka. Nah, di tangan Nabi ada kayu kecil yang dengannya beliau memukul-mukul tanah. Beliau turunkan sekali dan terkadang beliau mengangkatnya. Farafa'a ra'sah. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Kemudian Nabi berkata, hadisnya panjang karena waktu yang hampir habis, saya singkat ya. Nabi pun menyatakan, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur sebanyak 3 kali atau 2 kali. Kemudian Nabi SAW menyatakan, innal abdal mu'min idza kana fi qita'in minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun biyadhul wujuh ka'anna wujuhum asy-syamsu hatta yajlisu minhum maddal basar. Seorang mukmin itu ketika sakaratul maut, ketika dia menjelang wafat, akan berpindah ke alam barzah, ke alam akhirat. Nabi katakan di sini iqbal minal akhirah. Ini menerangkan kepada kita bahwa alam kubur bagian dari akhirat. Maka akan turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang wajah mereka putih seakan-akan wajah mereka itu matahari, seperti matahari. Kemudian mereka pun duduk di sisinya sejauh mata memandang. Berarti malaikatnya sangat banyak yang. Ini juga dalil yang dinukilkan oleh hadis yang dinukilkan oleh sebagian ulama tafsir ketika mereka menafsirkan firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas itu, istiqamah di atas iman mereka kepada Allah, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah yang menghibur mereka. Nah, kata sebagian ulama tafsir, ini ketika dia sakaratul maut, ketika dia ingin dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Didukung lagi dengan hadis ini. Para malaikat menghiburnya dan berkata kepadanya, engkau tidak usah takut terhadap apa yang akan terjadi, dan engkau tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu, tetapi berbahagialah engkau dengan surga yang pernah dijanjikan kepada engkau. Kami adalah wali Allah untukmu ketika engkau di dunia, karena engkau beriman dan beramal saleh, dan kami pula yang akan menjadi wali Allah yang akan menemanimu setelah ini. Ini salah satu dalil yang menerangkan keutamaan istiqamah, mati dalam keadaan istiqamah di atas jalan Allah, di atas agama Allah. Ketika dia mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, datang malaikat khusus turun dari langit untuk menghibur dia. Tiada manusia yang mampu menghibur kita ketika sakaratul maut, ya. Bahkan mungkin kita tidak mampu lagi mendengar ucapan orang yang ada di sekitar kita. Malaikat maut sudah terlihat di hadapan kita. Kaki kita sudah mulai terbujur kaku. Mata kita sudah mulai melotot. Malaikat maut sudah datang. Anak istri menangis meraung-raung. Sahabat-sahabat ada yang mentalkin, ada dalam keadaan menangis, ada yang dalam keadaan tidak berbuat apa-apa untuk kita. Tidak ada yang mampu menghibur kita saat itu, kecuali hanya malaikat-malaikat Allah. Dan hanyalah mereka orang yang istiqamah di atas agama Allah saja yang mendapatkan hiburan ini dari para malaikat. Malaikat-malaikat datang kepadanya, kamu gak usah takut, gak usah sedih, tapi berbahagialah engkau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Ini orang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kata Nabi SAW, para malaikat tersebut membawa kafan dari surga, membawa kapas ya atau membawa minyak wangi dari surga. Kemudian setelah itu datanglah malaikat maut, duduk di sisi kepalanya dan berkata kepadanya, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Maka nyawanya pun, jiwanya pun keluar, tasilu kama tasilul qutrah fi siqa, seperti keluarnya tetesan air dari suatu bejana dengan mudah. Nah, fa idza akhaduhum lam yad'uhum fi yadihi tarfata 'ain. Begitu mereka mengambil nyawanya, maka mereka membawanya langsung. Mereka tidak membiarkannya sekalipun sekejap mata memandang pun. Mereka mengambilnya dan mereka langsung meletakkan dia pada kafan dari surga tersebut dan menggunakan wangian dari surga tersebut yang lebih wangi daripada minyak wangi kasturi yang ada di atas permukaan bumi ini. Fayas'adun, mereka pun membawanya ke langit. Dan tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat, melainkan para malaikat yang ada di langit bertanya, ma hadzal ruhut thayyib. Roh siapa ini? Alangkah indahnya dia, alangkah baiknya dia. Mereka pun menjawab, fulan bin fulan, bi ahsani asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Mereka pun menyebutkan nama dia dengan nama yang dia dinamakan ketika di dunia. Maka dari ini para ulama menyatakan hendaknya kita memiliki nama yang bagus. Jangan sampai pas terpanggil siapa namanya, malaikat jawab Roger namanya. Siapa namanya? Ya. Nama-nama yang itu tidak layak untuk seorang muslim. Berikanlah kepada nama anak kita nama-nama yang punya arti yang baik, nama-nama para nabi, dan sebaik-baik nama adalah nama yang dihambakan kepada Allah. Terkadang juga bingung sebagian ikhwan menanyakan kepada ustadz tentang nama untuk anaknya. Tapi kita lihat dia maunya namanya Islami tapi modern, tapi gaul, kan bingung kita. Ya kan? Bingung kita. Ya. Apa yang mau kita kasih? Ya udah Abdurrahman Ar-Roger. Biar ada Islami dan gaul dikit. Atau Ibrahim At-Tominse. Ya. Atau Ismail Wancili. Biar gaul dikit. Misalkan. Bisa. Ya akhi, sebaik-baik namanya adalah nama Islam. Apa yang digaul-gaulkan lagi? Nama-nama para nabi udah Ibrahim, Ismail, ya Abdurrahman. Ini udah banyak ustadz nama kayak gitu. Ya kalau mau nama-nama Islami udah pasti banyak karena orang berebutan mengambilnya, ya kan? Ya. Carilah nama-nama yang bagus untuk anak-anak kita jemaah. Karena memang sebagian orang malu punya nama yang agak Islami. Malu dia dipanggil Aisyah namanya. Malu dipanggil Maryam. Ya. Tapi kalau dipanggil di sekolah Desi Ratnasari, wah bangga. Begitu dipanggil absen dulu kalau kita sekolah Aisyah, malu-malu dia jawab, hadir bu. Maryam, hadir bu. Iya. Begitu namanya Melis Salmawati misal langsung hadir bu. Ini namanya kita nggak bangga dengan nilai-nilai Islam. Berikan nama-nama baik untuk anak kita, nama-nama yang punya arti. Sebagian ulama menyatakan nama itu adalah doa dan itu yang akan menjadi panggilan untuk kita ketika malaikat membawa ruh kita ke langit. Nah, kemudian setelah itu kata Nabi SAW sampai dia dibawakan ke langit, setiap kali malaikat yang membawa ruh dia meminta izin kepada penjaga langit untuk dibukakan langit tersebut, maka mereka pun langsung menerimanya dan langsung mengizinkan malaikat tersebut untuk melewati langit tersebut sampai ke langit ke-7. Sehingga dia sampai ke langit ke-7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Uktubu kitaba 'abdi fi 'illiyin." Tulislah kitab hambaku ini ya di 'illiyin, di tempat yang paling tinggi, yaitu di fis sama'is sabi'ah, di langit yang ke-7. Wa'iduhu ilal ardi, dan kembalikan dia lagi ke bumi. Fa inni minha khalaqtum, karena aku ciptakan dia dari bumi. Saya akan kembalikan dia ke dalam bumi dan dari bumi kami akan mengeluarkan dia lagi.
maka ruhnya itu pun dikembalikan ke dalam jasadnya. Setelah itu datang kepadanya dua malaikat, duduk di sisinya dan berkata kepadanya, "Man rabbuk?" Dia pun menjawab, "Allah." Kemudian kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Dia pun jawab, "Dinil Islam." Agama saya adalah Islam. Kemudian kedua malaikat tersebut kembali bertanya, "Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum?" Siapakah lelaki yang telah diutus kepada kalian ini? Dia pun menjawab, "Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fayaqulani, kemudian kedua malaikat tersebut kembali bertanya kepadanya, "Ma amaluk?" Apa yang telah kamu amalkan di dunia ini? Dia pun menjawab, "Qara'tu kitab Allah." Aku pernah membaca Al-Quran. "Wa amantu bi." Aku pun mengimaninya. "Wa saddaqtu bi." Aku pun membenarkan kabar-kabar yang ada dalam Al-Quran. Maka di antara sebab azab kubur, kata para ulama, adalah mendustakan berita yang ada di dalam Al-Quran atau hadis. Kemudian, fayunadi munadin fis sama an sadaqa abdi. Kemudian ada seruan dari langit yang menyatakan, "Hambaku telah jujur." Fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah. Berikanlah untuk dia tempat tidur dari surga di dalam alam kuburnya. Berikan kepadanya pakaian dari surga dan bukakan untuknya pintu menuju surga, sehingga dia berada di alam kubur dalam keadaan datang kepadanya aroma dari surga datang. Dan Allah luaskan, Allah lapangkan kuburannya madda basari, sejauh mata ia memandang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh, dan datang kepadanya satu makhluk yang berbentuk seorang lelaki dengan wajah yang indah, pakaian yang bagus, dengan bau yang wangi. Kemudian dia berkata, "Abshir, berbahagialah engkau, billadhi yasurruka hada, billadhi yasurruka hada yaumuka alladhi kunta tu'ad." Berbahagialah engkau dengan inilah hari yang pernah dijanjikan kepada engkau. Maka mayat tersebut berkata kepadanya, "Man anta?" Siapa kamu ini? Fawajuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair. Wajah kamu menunjukkan engkau membawa suatu kebaikan. Dia pun menjawab, "Aku adalah amal soleh yang pernah engkau lakukan ketika di dunia." Fayaqul, maka hamba mukmin tersebut pun berkata, "Ya Rabb, aqimis sa'ah." Ya Allah, tegakkan hari kiamat. Tegakkan hari kiamat ya Allah. Hatta arja ila ahli wa mali, hingga aku kembali bertemu dengan harta dan keluargaku. Karena Allah berfirman dalam surat At-Tur, "Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum." Orang yang beriman dan anak keturunannya pun ikut beriman, ikut mentauhidkan Allah, ikut mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan mengumpulkan mereka di tempat yang sama di hari kiamat. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, bahwa kebersamaan yang hakiki adalah kebersamaan di dalam surga. Sehingga mereka tidak terlalu bersedih ketika dipisahkan oleh Allah dengan anggota keluarga mereka, dengan orang tua mereka, dengan saudara kandung mereka di dunia ini karena kematian. Karena dia tahu bahwa kebersamaan yang sesungguhnya adalah kebersamaan di dalam surga. Sebagaimana perpisahan yang sesungguhnya adalah perpisahan ketika di akhirat, sebagian mereka ke dalam surga dan sebagian yang lainnya ke dalam neraka. Dengan ini ketika ibunya meninggal, dia nggak akan terlalu bersedih. Ya, dia tidak akan meratapi mayatnya. Apabila dia tahu ibunya berada di atas tauhid, berada di atas sunnah, dia pun berada di atas tauhid dan dia pun berada di atas sunnah, maka dia akan optimis dan berdoa kepada Allah agar kembali dipertemukan oleh Allah di tempat yang sama di dalam surganya. Kemudian kata Nabi SAW, adapun hamba yang kafir, ketika dia berada di sakaratul maut dan ingin dicabut nyawanya oleh malaikat maut, kondisi dia sebalik dengan kondisi mukmin tadi. Hadis yang panjang, ya, yang kesimpulannya adalah sebaliknya. Datang kepadanya malaikat yang hitam, yang mengerikan, yang menakutkan, duduk di sisinya sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut, duduk di sisinya, di atas kepalanya, dan menghardiknya. "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah kamu menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Jalla wa'ala." Sehingga ruhnya tersebut tercerai-beraikan di dalam jasadnya. Dia pun diangkat
ke langit dan setiap malaikat yang mengambilnya tidak rela menerimanya. Dan pintu langit pun tidak dibukakan untuknya. Kemudian dia dilemparkan oleh Allah Jalla wa'ala atau oleh para malaikat dari langit ke bawah. Kemudian ketika dia sudah berada di alam kuburnya, datang kepadanya malaikat bertanya, apa agamamu? Siapa Rabbmu? Dan bagaimana dengan orang yang pernah diutuskan kepadamu? Dia tidak mampu menjawabnya. Dia hanya bisa menyatakan la adri. Saya tidak tahu. Saya melakukan apa yang telah saya dengar, apa yang telah saya lihat dari manusia. Maka ada seruan dari langit, berikanlah untuknya tempat dari neraka, berikanlah untuknya pakaian dari neraka, dan bukakanlah untuknya pintu dari neraka Allah Jalla wa'ala. Maka ketika dia berada di alam kubur, datang sampai kepadanya rasa panas dari neraka Allah, racun dari neraka Allah. Kuburan yang disempikan oleh Allah Jalla wa'ala hatta takhtalifa alaihi atla'u, sehingga tulang-menulangnya itu hancur. Dan datang kepadanya seorang lelaki yang sangat buruk wajahnya dan pakaian yang sangat bau. Dia pun berkata, siapa engkau ini? Betapa buruknya engkau. Engkau menandakan bahwa dirimu membawa suatu kejelekan. Maka dia pun menjawab, aku adalah amalan burukmu. Aku adalah maksiat yang pernah engkau lakukan ketika di dunia. Maka sehari-harinya dia menyatakan, ya Allah jangan engkau tegakkan hari kiamat. Ya Allah jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu kalau sekarang saya saja diadab oleh Allah, apalagi setelah ini. Dia tahu bahwa tempatnya sudah di dalam neraka. Ketika kita mendengar hadis yang seperti ini jamaah, jangan sampai syaitan menipu kita. Itu kan untuk orang kafir, bukan untuk orang mukmin. Kenapa demikian? Karena di sebagian riwayat Nabi katakan wa innal 'abdal fajir. Hamba yang fajir yang banyak bermaksiat. Yang kedua, siapa yang menjamin kita tidak akan mati dalam keadaan kafir? Apalagi betapa kita hidup di sebuah masa yang sangat banyak pembatal Islam yang terselubung. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'in lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Di suatu zaman yang sudah rusak, ada sebagian orang di pagi hari masih mukmin, di sore harinya dia udah kafir. Ada sebagian orang di sore harinya dia masih mukmin, di pagi harinya dia telah kafir. Dia menjual agamanya dengan secuil dari urusan dunia ini. Tidak ada ayat dan hadis yang menjamin kita mati dalam keadaan husnul khatimah jemaah. Maka hadis yang seperti ini hendaknya kita banyak mengingatnya. Jangankan kita jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi suatu hari tiba-tiba menangis dan tiba-tiba tertawa. Maka para sahabat pun bertanya kepada beliau, kenapa seperti itu? Beliau pun menyatakan, diperlihatkan kepadaku neraka, aku pun menangis. Dan diperlihatkan kepadaku neraka, aku pun tertawa, aku pun senyum. Sungguh aku tidak pernah melihat suatu kebaikan seperti yang aku lihat hari ini. Sebagaimana aku tidak pernah melihat suatu kejelekan sebagaimana yang telah diperlihatkan kepadaku hari ini. Setelah itu Nabi bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Andai kata kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan, la kharajtum ila su'udat talja'una ila Allah. Andai kata kalian tahu isi alam kubur, isi neraka Allah, bagaimana dahsyatnya hari kiamat, semua kalian akan keluar ke padang pasir atau ke tempat yang tandus. Kalian tidak akan lagi menikmati tidur kalian. Kalian tidak akan lagi menikmati tempat tidur kalian. Kalian tidak akan lagi menikmati makanan dan minuman kalian. Semua kalian akan keluar ke padang tandus bermunajat dan selalu berdoa kepada Allah. Tetapi karena kasih sayang Allah, Allah tidak tampakkan hal itu kepada kita. Jangankan demikian jamaah, Nabi saja bersabda, andai kata azab kubur itu didengar oleh jin dan manusia, la sa'iq. Mereka akan pingsan, tidak akan mampu hidup di dunia ini. Karena rahmatnya Allah, azab kubur itu tidak Allah perdengarkan kepada jin dan manusia. Hanya didengar oleh sebagian hewan saja. Dan alam kubur bukanlah perjalanan terakhir kita jemaah. Setelah alam kubur, kita akan dibangkitkan dalam keadaan uratan, hufatan, ghurla. Tidak beralas kaki, tidak disunat, dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Mendengar hadis seperti itu, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, kalau demikian,
Tidakkah kaum lelaki akan melihat kepada kaum wanita dan kaum wanita akan melihat kepada kaum lelaki? Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dhalik. Wahai Aisyah, kondisi hari kiamat itu sangat genting. Mereka tidak lagi memikirkan hal yang demikian. Saking gentingnya hari kiamat, Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Orang-orang yang banyak berdosa di dunia ini, mereka berangan-angan andai kata dia bisa menjadikan ibu kandungnya, ayah kandungnya, anak kandungnya, istrinya, dan seluruh manusia di dunia sebagai tebusan dari neraka Allah. Artinya andai kata Allah berkata kepada seorang hamba, kamu saya selamatkan dari neraka Allah, dari nerakaku. Tapi syaratnya ibu kandungmu saya bakar, ayah kandungmu saya bakar, anak kandungmu saya bakar, istrimu saya bakar, dan seluruh orang di dunia ini saya bakar demi menyelamatkan kamu. Apakah kamu mau? Maka semua orang akan menjawab, mau ya Allah. Bakar saja ibu saya, lemparkan saya ayahanda saya ke dalam neraka Allah. Yang penting saya selamat. Ini menunjukkan dahsyatnya neraka Allah, jemaah. Ada yang berangan-angan seperti itu. Maka jangan pernah kita bermain-main dengan neraka Allah Jalla wa'ala. Ini masih di padang mahsyar. Setelah itu kita akan dihisab. Sebagian manusia dihisab oleh Allah Jalla wa'ala lamanya seperti 400 tahun di dunia ini. Ada yang dihisab oleh Allah lamanya seperti antara salat zuhur dan asar. Dan hisab di saat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hisabul arad, dan yang kedua hisabun niqash. Hisabul arad adalah pemaparan dosa dari Allah. Allah paparkan dosa kepada hambanya yang telah ia lakukan. Ketika dia sudah pesimis dari rahmat Allah, Allah pun mengampuninya. Karena dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Dan karena rahmatnya Allah Jalla wa'ala kepadanya. Yang kedua adalah hisabun niqash. Allah memperkarakan dia atas dosa-dosa yang dia lakukan. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Orang yang seperti ini, kata Nabi, man nuqisha udzib, dia pasti disiksa setelah itu. Siapa yang menjamin kita bahwa kita akan mendapatkan hisabul arad bukan hisabun niqash? Tidak ada, jemaah. Hanya doa yang kita bisa panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah hisab akan ada mizan. Setelah itu akan ada nasyrus suhuf, perintah untuk mengambil catatan amalan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Tertulis padanya seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia, yang kecil maupun yang besar. Sampai-sampai kita berkata di saat itu, kitab apa seperti ini? Kok bisa lengkap tertulis padanya seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan? Itulah yang Allah firmankan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Setelah itu ada perintah untuk melewati as-sirat. Yang kata Jabir bin Abdullah, adaq minasy-sya'ar wa ahaddu minas-sayf. Lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Di atasnya ada duri-duri yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan, dan Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Dan itulah yang Allah firmankan di dalam firman-Nya yang ditafsir menurut tafsir sebagian ulama tafsir, wa in minkum illa wariduha illa kana ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadaru adh-dhalimina fiha jithiya. Setiap kalian pasti akan mendapatkan perintah untuk melewatinya, dan itu sebuah ketetapan atas Rabbmu. Hanya orang-orang bertakwa saja yang akan kami selamatkan. Adapun orang-orang zalim akan kami sungkurkan, akan kami lemparkan mereka ke dalam neraka. Dan pelaku zalim yang paling besar di dunia ini adalah para pelaku syirik. Ulama syirik, dai syirik, mereka adalah manusia yang paling zalim di muka bumi ini. Kenapa demikian? Allah yang telah memvonis hal itu. Di dalam surat Luqman Allah menyatakan, inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Maka manusia yang paling zalim di dunia ini adalah para pelaku syirik. Dai syirik, ulama syirik, mereka adalah manusia yang paling zalim di dunia ini menurut vonis Allah dalam Al-Quran. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Setelah itu barulah syurga atau neraka, andai kata seorang hamba tersebut tidak diberhentikan oleh Allah di Al-Qantarah.
tempat penegakan qisas sesama kaum mukminin. Adapun orang kafir, qisasnya ditegakkan oleh Allah di padang mahsyar karena mereka tidak mungkin melewati as-sirat. Al-Qantarah adalah tempat penegakan qisas sesama kaum mukminin. Sebagian ulama berpendapat dia ujung daripada as-sirat, masih bagian dari as-sirat. Sebagian ulama ada yang berpendapat ya ini masail sudah, masail akidah, dia bukan lagi bagian dari as-sirat. Di situ akan ditegakkan qisas. Orang-orang yang pernah kita zalimi hartanya, darahnya, kehormatannya akan menuntut kezaliman kita di sisi Allah di saat itu. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan ada korban pembunuhan. Kepala dia berlumuran darah berada di atas kedua telapak tangan orang yang pernah membunuhnya. Kemudian korban pembunuhan tersebut berkata kepada Allah, "Ya Rabb, salhu fima qatalni." Ya Allah, tanyakan kepada hambamu ini, kenapa saya mati di tangan dia? Kenapa dia membunuhku? Ini ucapan yang akan diucapkan oleh korban pembunuhan yang dibunuh oleh orang-orang yang tidak dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Nah, apabila ibadah dia banyak, maka Allah akan sedot ibadahnya tersebut, kemudian Allah berikan kepada korban kezalimannya. Andai kata ibadahnya itu tidak cukup untuk menebus, membayar kezaliman yang telah ia lakukan kepada manusia, kepada saudaranya yang mukmin, maka dosa-dosa korban kezalimannya Allah ambil, Allah tumpukan, kemudian Allah lemparkan kepadanya. Fasuhiba fayulqa fi nari jahannam. Kemudian setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka Allah. Rupanya ada orang yang sudah mampu melewati as-sirat, tetapi setelah itu dia justru dilemparkan ke dalam neraka Allah karena dia masih memiliki kezaliman kepada para hamba yang belum dimaafkan oleh mereka ketika di dunia. Makanya kalau kita punya kesalahan terhadap seorang mukmin, jangan gengsi-gengsi minta maaf. Nggak usah gengsi, nggak usah malu daripada kita menyesal nanti di Al-Qantarah. Jangan sampai kita di dunia ini nggak pernah berzina, nggak pernah mencuri, nggak punya korupsi, tetapi kita harus menanggung dosa itu karena kita pernah menzalimi orang-orang yang melakukan dosa tersebut dan mereka belum memaafkan kezaliman kita. Diqisas di Al-Qantarah. Siapapun kita jamaah, hati-hati dari menzalimi manusia. Makanya sebagian ulama salaf menyatakan, kalau kamu ingin berbuat dosa, buatlah dosa antara kamu dengan Allah. Jangan sampai berkaitan dengan hamba. Karena kalau sudah berkaitan dengan hamba, dengan Allah kita bisa selesai. Dengan dia belum selesai. Kalau dia maafkan di dunia selesai. Kalau dia sudah mati, kita belum sempat meminta maaf, akan berhadapan dengan kita di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jemaah dengan harta, darah dan kehormatan manusia. Mungkin ketika di dunia dia punya power, dia punya jabatan, atau dia punya pengikut yang banyak, sehingga dia bisa berbuat sesukanya, bisa memfitnah orang, memprovokasi kajian, mempersekusi kajian-kajian yang tidak dia sukai. Ingat, orang-orang yang Anda zalimi tersebut di hari kiamat akan berhadapan di hadapan Allah, akan berhadapan dengan Anda di hadapan Allah. Qisas akan ditegakkan setelah as-sirat. Maka cepat-cepat jamaah memohon maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Selama kita masih ingat dan kita masih tahu di mana dia, minta maaf sebelum kita mati. Kalau udah mati, selesai. Di dunia mungkin kita bisa mempermainkan hukum yang dibuat oleh manusia. Seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, bil fulus kullu syai'in mulus, katanya. Dengan uang semua perkara bisa halus, ya kan? Bisa kita beli. Kita bisa selamat dari pembalasan korban kita. Kita nggak bisa dituntut oleh korban kita karena kita punya power, kita punya jabatan, kita punya uang, atau kita punya masa. Tetapi itu semua tidak berlaku di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Al-Qantarah barulah surga dan neraka, andai kata dia tidak termasuk dari Ashabul A'raf. Nama surat yang keberapa di dalam Al-Quran? Yang ketujuh. Apa itu A'raf? A'raf itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dikutip oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surat Al-A'raf adalah sebuah tempat antara surga dan neraka. Di sana Allah berhentikan orang-orang yang amal kebaikannya seberat kejelekannya. Mereka tidak langsung dilemparkan ke dalam neraka karena kebaikannya seberat kejelekannya.
Dan mereka juga tidak langsung dimasukkan ke dalam surga karena kejelekannya pun seberat kebaikannya, sampai Allah memutuskan hukumannya kepada mereka sesuai dengan keadilan dan hikmahnya. Yang masuk surga maka dia akan hidup selama-lamanya di dalamnya, kekal abadi. Sedangkan yang masuk ke dalam neraka Allah terbagi menjadi dua. Ada yang dia kekal selama-lamanya, dia kafir memang, atau pernah muslim tetapi mati dalam keadaan sudah batal Islamnya. Dalam keadaan dia sudah melakukan pembatal Islam dan belum bertobat kepada Allah. Yang kedua adalah kaum muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Mereka mati tidak membawa dosa yang membatalkan Islam, tetapi mereka membawa dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah. Maka mereka dibakar dalam neraka Allah sampai bersih dari dosa-dosa tersebut. Setelah itu dikeluarkan, kemudian dicelupkan ke sebuah sungai yang Nabi sebutkan sebagai Ma'ul Haya atau Nahrul Haya, sungai kehidupan. Kemudian setelah itu barulah mereka dimasukkan ke dalam syurga. Dan jangan sampai kita berkata jamaah, ya mendinglah kalau demikian. Kalau kita ahli tauhid walaupun masuk neraka kan nggak akan kekal. Na'udzubillah min dzalik. Karena satu hari dalam neraka Allah Jalla wa Ala itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian harinya lagi ada yang seperti 50.000 tahun di dunia ini. Dan Nabi SAW menyebutkan, inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhu ma dibahu fayadhunnu annahu ashaddu ma'adzaba wa huwa ahwanuhu ma'adzab. Penghuni neraka Allah yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Panasnya api di dunia ini, kalau kaki yang terbakar, otak tidak ikut meleleh dan tidak akan ikut mendidih jamaah. Tetapi tidak demikian dengan neraka Allah. Ada seorang hamba, dia belum dibakar dengan sempurna, belum dituangkan ke dalam mulutnya minuman penghuni neraka Allah, baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, otaknya langsung membuat otaknya meleleh dan mendidih. Dia pun menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka Allah yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah penghuni neraka Allah yang paling ringan siksaannya. Hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, yu'ta yaumal qiyamah bi anami ahli dunya min ahli an-nar fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat wa hal marrat bika ni'matun qat faqala ya rab wallahi ma ra'aitu khairan qat wa ma marrat bi ni'matun qat. Di hari kiamat nanti ada orang yang paling bahagia hidupnya di dunia, ada seorang yang paling nikmat ketika di dunia, tetapi dia dari penghuni neraka Allah karena tidak taat kepada Allah. Dari sisi kekayaan dia paling kaya, paling sehat, paling tampan, paling segala-galanya dalam urusan dunia. Tetapi sayangnya dia dari penghuni neraka Allah. Begitu dicelupkan ke dalam neraka Allah, Allah katakan kepadanya, apakah selama engkau hidup di dunia pernah melihat sebuah kebaikan, pernah merasakan nikmat? Dia menjawab, demi Allah ya Rabb, aku tidak pernah melihat kebaikan dan aku tidak pernah mendapatkan suatu nikmat. Kata para ulama, bukan karena dia mampu berdusta di hadapan Allah saat itu, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah membuat dia lupa akan seluruh nikmat dan kebaikan yang pernah ia rasakan ketika dia di dunia. Tetapi sebaliknya kata Nabi SAW, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Sebaliknya ada orang ketika di dunia, dia orang yang paling banyak musibahnya. Dari sisi miskin paling miskin, penyakit paling banyak, ujian yang paling besar dia di dunia, orang yang paling sengsara di dunia, min ahli jannah, tetapi dia termasuk dari penduduk syurga Allah karena bertakwa dan beriman, taat kepada Allah dan Rasulnya. Begitu dia dicelupkan ke dalam neraka Allah, kata Nabi, kemudian diangkat, kemudian Allah berkata kepada, wahai hambaku, apakah kamu pernah hidup sengsara? Apakah kamu pernah hidup dalam keadaan dalam kesempitan? Pernahkah engkau mendapatkan musibah? Pernahkah engkau melihat sebuah kejelekan? Dia menjawab, wallahi ya ma ra'aitu syarran qad wa ma marrat bi syiddatun qad. Ya Allah, aku tidak pernah melihat kejelekan selama aku di dunia. Aku tidak pernah mendapatkan musibah, aku tidak pernah mendapatkan kesempitan. Karena indahnya syurga Allah itu baru dicelup jemaah ke dalam syurga Allah, belum memperoleh nikmat yang lebih dari itu. Hal-hal yang seperti ini hendaknya sering-sering kita baca,
sering-sering kita dengar, sering-sering kita ulang-ulangi agar menghibur kita hidup di dunia ini. Demi Allah jamaah, kalau kita tidak banyak mengingat kematian, kalau kita tidak banyak mengingat alam kubur, tidak sering mengingat padang mahsyar, mengingat as-sirat, mizan, nasyur, suf, al-qantara, al-a'raf, syurga dan neraka, Allah, demi Allah kita nggak akan mampu istiqamah di atas agama Allah. Demi Allah kita nggak mampu sholat 5 waktu berjamaah. Kita tidak akan mampu melakukan sholat tahajud. Kita akan sulit berpegang teguh di atas sunnah ini. Mungkin dakwah ini akan kita tinggalkan. Saya akan bisnis sajalah. Gak usah berdakwah lagi. Banyak kali cobaan. Satu sisi dituntut dari ini, tuntut ini, dituntut itu, dan seterusnya. Tapi dengan kita banyak mengingat neraka Allah, mengenang surga Allah, mengingat akan kematian dan perjalanan kita yang masih sangat panjang dan mengerikan, atau membahagiakan setelah kematian, maka ini akan menghibur kita, akan membantu kita untuk istiqamah dan melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya selama kita di dunia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kajian sampai jam 12 ya? Atau sampai jam berapa? Masih ada beberapa poin yang ingin saya bacakan, yaitu sebab-sebab yang dapat menyelamatkan seorang dari azab kubur. Bagaimana? Kita masuk kepada sesi tanya jawab atau kita lanjutkan pembahasan? Hah? Jam berapa azan? Jam 20. 12:23. Baik. Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Secara umum yang pertama adalah iman dan amal saleh. Dia punya akidah yang lurus, iman yang benar, dan punya amal saleh. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat ke-27. Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha." Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan la ilaha illallah di dunia dan di akhirat kelak. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang melakukan kezaliman, serta Allah akan melakukan apa yang ia kehendaki. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan, yukhbiru ta'ala annahu yuthabbitu ibadahul mu'minin, ay alladhina qamu bima alaih min imanil qalbi tam alladhi yastalzimu a'mal al-jawarih wa yuthmiruha wa yuthabbituhumullahu fil hayatid dunya 'inda urudi syubhati bil hidayah ila al-yaqin wa 'inda urudi syahwati bil iradati al-jazima ala taqdimi ma yuhibbuhu Allah 'ala hawan nafsi wa muradatiha wa fil akhirati 'inda al-maut bi thabati 'ala ad-din al-islami wal khatimati al-hasanah wa fil qabri 'inda su'ali al-malakain lil jawab as-sahih idza qila lil mayyit man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk hadahum lil jawab as-salih bi an yaqula al-mu'min Allahu Rabbi al-Islam, Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun Nabiyyi. Jelas? Jelas ya? Hah? Taib, suaranya jelas ya? Taib, tinggal terjemahannya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, di dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa Allah akan mengokohkan hamba-hambanya yang beriman. Siapakah mereka? Yaitu mereka orang-orang yang memiliki iman yang sempurna dari dalam hati mereka, yang membuahkan amalan pada anggota badan mereka. Maka Allah akan mengokohkan mereka di dunia tatkala syubhat menghampiri mereka dengan hidayah, sehingga mereka tidak menjadi korban syubhat dan mereka tetap berada di atas keyakinan dalam agama mereka. Dan di saat syahwat menggiring mereka untuk bermaksiat kepada Allah, sehingga mereka mampu mengedepankan, mengutamakan cinta Allah daripada hawa nafsu mereka dan keinginannya. Berarti kekokohan yang Allah berikan kepada hamba yang beriman di dunia pada dua kondisi. Yang pertama, ketika mereka terkena syubhat, Allah kokohkan dia, Allah jaga dia tidak jatuh ke dalam sebuah kesyirikan karena suatu syubhat, tidak jatuh ke dalam suatu kebid'ahan, suatu bidah karena suatu syubhat, sehingga dia tetap istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah. Yang kedua, ketika dia berada di hadapan syahwat.
Syahwatnya sedang bergejolak, pintu-pintu syahwat terbuka lebar, fasilitas dia punya, waktu dia punya, kekuatan dia punya. Dia diseru oleh hawa nafsunya untuk melakukan zina dan maksiat yang lainnya. Maka Allah kokohkan dia sehingga dia tidak melakukannya demi mengutamakan cinta Allah daripada cinta dirinya. Ini kekokohan yang Allah berikan kepada ahli tauhid ketika di dunia. Dua kekokohan. Adapun kekokohan yang Allah berikan kepada mereka di akhirat, yang pertama ketika dia mati, bitsabat ala dinil islami. Allah kokohkan dia sehingga dia kokoh di atas agamanya dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, ketika dia berada di dalam kuburnya, Allah kokohkan dia sehingga dia mampu menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir dengan jawaban yang sahih. Tatkala dua malaikat tersebut bertanya kepadanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, dia pun mampu menjawab dengan jawaban yang sahih dengan mengucapkan Rabbi, Allahu Rabbi, Allah adalah Rabbu, al-Islamu dini, Islam adalah agamaku, wa Muhammadun Nabi, dan Muhammad adalah Nabi. Dan jawaban ini jamaah, sekalipun sekarang kita manusia menghafalnya, tetapi mereka tidak menjalankan konsekuensinya. Dia menghafal jawaban ini, tapi dia tidak menjalankan konsekuensinya, juga tidak akan bermanfaat. Ya, karena kalau sekedar menghafal jawaban, berarti kalau orang kafir ada yang menghafal jawaban ini, tapi dia nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau sholat dan seterusnya, berarti akan bermanfaat. Ya. Tetapi jawaban ini akan mampu disampaikan oleh seorang mukmin kepada dua malaikat yang menanyakan tiga pertanyaan tersebut, tatkala dia ketika di dunia adalah orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah. Ketika di dunia dia menjalankan konsekuensi radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Sebab yang berikutnya adalah istiqamah di atas agama Allah. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Fussilat ayat 30 hingga 32. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah yang menghiburnya dan berkata, engkau tidak usah takut, engkau tidak usah bersedih, dan berbahagialah engkau dengan syurga yang pernah dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali Allah untukmu ketika di dunia dan ketika di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan di dalamnya ada nikmat-nikmat yang diinginkan oleh jiwa kalian, dan kalian akan memperoleh di dalamnya apa saja yang kalian minta. Nah, sebab yang berikutnya secara umum juga adalah at-taqwa. Adalah bertakwa kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat An-Naml ayat 53. Allah berfirman, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dalil lainnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Allah berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini ma'iyah al-khasah. Ma'iyah dengan penjagaan, pemberian taufik dan pertolongan. Dalil lainnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah juga ayat 197. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dalil yang lainnya yang bisa digunakan dalam hal ini juga adalah firman Allah dalam surat Maryam tadi, tsumma nunajjil ladzina taqau. Nah, sebab lainnya adalah, atau sebelumnya, definisi takwa yang paling mencakup kata para ulama adalah definisi Talqun bin Habib, seorang ulama tabi'in yang disebutkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Beliau menyatakan tentang takwa adalah at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri min Allah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas bimbingan ilmu agama, karena mengharap balasan dari Allah.
dan meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar ilmu, bukan ikut-ikutan, bukan atas dasar perasaan, tapi atas dasar ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena takut akan azab Allah. Inilah takwa jemaah. Dan hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Karena itulah pesan Nabi kepada Mu'adz dan Abu Dzar radhiyallahu anhum. Nabi berkata, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata mahwaha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jangan kita bertakwa kepada Allah hanya ketika kita di dalam masjid. Ketika sedang mengikut kajian, Masya Allah, terisak-isak kita menangis. Tetapi begitu keluar dari masjid, sudah jadi seperti Abu Lahab lagi. Ketika dengar bab riba, Masya Allah, di pasar nggak ada bab riba. Seakan-akan Allah hanya melihat kita ketika kita di masjid saja. Allah Maha melihat, baik ketika kita sedang di masjid ataukah ketika kita di luar masjid. Jangan hanya ketika pergi kajian saja menutup aurat. Begitu pergi ke arisan, ganti baju lagi. Ini baju untuk arisan, ini baju untuk kajian dengan akhwat-akhwat sunnah. Baju untuk bersama ibu-ibu arisan agak-agak gaul dikit. Warnanya agak-agak cerah dikit. Walaupun pakai hijab tapi tergolong kepada hijaber lah. Begitu jalan bersama akhwat ke pengajian, hijabnya lebih sempurna. Ya akhi, ya ukhti, kamu bertakwa karena Allah atau karena manusia? Apakah Allah melihatmu hanya ketika engkau berada di dalam masjid? Atau juga Allah akan melihatmu ketika engkau berada di luar masjid juga? Dan kematian itu datang bisa jadi ketika kita sedang di masjid, dan bisa jadi ketika kita berada di luar masjid. Ketika kita sedang bertakwa atau ketika kita sedang tidak bertakwa. Makanya Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Ketika kita sedang taat, kematian justru nggak datang. Begitu kita bermaksiat kepada Allah, kematian tiba-tiba datang, selesai. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya, jemaah. Nah, sebab yang lainnya adalah ar-riba fi sabilillah. Menjaga di perbatasan di jalan Allah di medan jihad. Dalilnya adalah hadis riwayat al-Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Nabi bersabda, kullu maitin yukhtamu 'ala 'amali. Setiap orang yang mati amalannya mulai terputus. Illa alladhi mata murabitan fi sabilillah fa innahu yunma lahu 'amalu ila yaumil qiyamah wa yu'man fitnatal qabr. Kecuali orang yang mati di medan jihad, menjaga perbatasan antara kaum muslimin dan musuh-musuh kaum muslimin di medan jihad. Orang yang seperti ini mati, dia walaupun mati tapi pahalanya tetap berjalan, tidak terputus. Tetap masih multi level marketing. Pahalanya masih jariyah. Wa yu'man fitnatal qabr. Dan dia diamankan, diselamatkan dari fitnah kubur. Kalau dari fitnah kubur saja dia aman, sudah pasti aman dari azab kubur. Ada fitnah kubur, ada azab kubur. Fitnah kubur adalah 3 pertanyaan dari 2 malaikat, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Orang yang selamat dari fitnah kubur udah pasti selamat dari azab kubur. Adapun orang yang selamat dari azab kubur belum pasti dia tidak mendapatkan fitnah kubur. Jelas ya? Baik. Ini namanya riba. Inilah keutamaan riba. Apakah riba maknawi juga masuk ke dalam hal ini? Maka kita sangat diharapkan, kata para ulama. Apa riba maknawi? Yaitu menunggu masuknya waktu suatu salat setelah melakukan suatu salat sebelumnya. Itu juga dinamakan riba di dalam Islam. Sebagai azan. Masya Allah. Alhamdulillah, selamat dari pertanyaan-pertanyaan. Baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi menyebutkan bahwa intidharus shalah, menunggu masuknya waktu salat setelah melakukan salat sebelumnya, itu fadzalikumur riba. Itu bagian dari riba.
bagian dari ribat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau antum berada di sebuah lingkungan yang hampir setiap malam ada kajian antara maghrib dan isya, bertahanlah di lingkungan itu. Bersyukurlah kepada Allah. Punya keutamaan dari ribat jamaah. Salat maghrib, habis maghrib sambil nunggu isya, ikut kajian. Ilmu dapat, keutamaan majelis ilmu dapat, dan andai kata mati dalam keadaan seperti itu, kita mati terhitung sebagai orang yang mati sedang ribat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk waktu adzan Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.